Keluarga Du ingin mencekik Yi Chen sampai mati, dan sangat marah atas perilakunya yang menambah bahan bakar ke dalam api. Namun, Yi Chen sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Du, dan ada banyak konflik, jadi dia tidak melakukannya, tidak merasakan sedikit pun rasa bersalah di hatinya. Terutama Duni, sebagai alam jiwa kuasi eternal, tetapi ketika dia berada di altar, dia dipukuli habis-habisan oleh Yi Chen di depan banyak kultivator, jadi kebenciannya pada Yi Chen semakin dalam. Tetapi dia tidak bisa memamerkannya di depan banyak orang, jadi dia segera mengalihkan pandangannya dan berkata, Penatua Tianwu, bukankah menurutmu memeriksa ingatanmu terlalu berlebihan? Jika benar bukan itu masalahnya, klan Ibel kami akan meminta maaf padamu setelah kejadian ini, dan aku juga akan memotong semua ingatan yang kudapat dari Du Kang dan yang lainnya, dan itu tidak akan berdampak apapun pada kamu. Tian berkata dengan marah. Dalam hal ini, Duni tentu saja tidak akan mempercayainya. Saat ini, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Jika diuji, rahasia keluarga Du akan terungkap. Saya khawatir mereka akan mendapat nama yang buruk, yang pasti akan berdampak buruk bagi mereka. Buku misterius Swanman akan segera dibuka. Jika hal seperti ini terjadi, itu bukan hal yang baik bagi umat manusia dan ras Ibel. Pada saat ini, Yin Wei membuka mulutnya dan berkata, keluarga Du tidak beruntung, dan Yi Chen merasa sangat bahagia, dan itu terlihat sangat menarik, tetapi dalam hal kepentingan ras manusia dan ras Ibel, tidak ada manfaatnya, jadi dia berdiri dan berbicara. Jika tidak, jika masalah ini terus berlanjut, dan jika terjadi kekacauan di antara kedua klan, akan sulit untuk mengatasinya. Apa yang dikatakan Dekan Yin Wei masuk akal, dan betapapun bodohnya seseorang, dia tidak akan mengungkapkan identitasnya saat ini, jadi masalah ini harus diselidiki dengan hati-hati, dan semua orang tidak boleh dianiaya, dan pada saat yang sama, orang yang mencuri warisan tidak boleh dilepaskan orang-orang. Pada saat ini, Mohe juga mulai berkata. Kemudian orang-orang dari Sekte Taiksu juga angkat bicara. Pendapat mereka sangat seragam dan mereka ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai. Sepertinya permainan ini telah berakhir. Melihat gurunya dan yang lainnya berbicara, Yi Chen, yang awalnya ingin menambah amarah, menggelengkan kepalanya sedikit. Membosankan sekali, kata monster kecil itu dengan bibirnya. Namun saat ini tidak ada jalan lain. Demi kepentingan kedua balapan, lebih baik masalah ini diselesaikan secepatnya. Jika hanya ada keluarga Du, klan Ibel dan klan Master Boneka Ibel pasti akan tangguh sampai akhir hari itu, tapi mereka khawatir tiga kekuatan besar lainnya akan berdiri, jadi mereka harus berhati-hati. Lalu bagaimana seharusnya Dekan Yin Wei menyelesaikan masalah ini? Tianu menoleh ke arah Yin Wei dan berkata, warisan yang ditinggalkan oleh Raja Ibel Langit memang penting, tapi buku misterius dari Sekte Misterius sebenarnya adalah masalah yang lebih penting sekarang. Selama periode ini, tenaga tambahan dapat dikirim untuk mencari mereka yang mencuri warisan tersebut. Di sisi lain, Penatua Du sendiri yang akan melakukan penyelidikan internal secara menyeluruh, dan kemudian menunggu sampai setelah Swanman Kishu menerimanya, kami akan menangani masalah ini. Kata Yin Wei. Di lapangan, Yin Wei tidak diragukan lagi adalah orang yang paling banyak bicara. Kedua klan Ibel harus memperhatikan apa yang dia katakan, dan Tianwu serta yang lainnya mengerutkan kening. Buku misterius Sekte Misterius akan dibuka lusa. Besok adalah waktu penentuan calon. Tidak boleh ada kejutan di saat kritis. Penatua Tianwu, Anda dapat yakin. Kami pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, dan kami tidak akan meninggalkan klan Ibel sampai masalah ini diklarifikasi. Kami pasti akan memberi Anda penjelasan. Duni juga mengungkapkan posisinya saat ini. Selama keluarga Du tidak pergi, mereka dapat menyelidikinya kapan saja, jadi Tianwu dan yang lainnya sedikit mengangguk. Dalam hal ini, kami, klan Ibel Langit, pasti akan mengutamakan situasi secara keseluruhan. Kami hanya berharap Penatua Duni dapat memenuhi janjinya. Tianwu akhirnya mengalah. Ini wajar, kami pasti tidak akan pergi sampai masalah ini terselesaikan. Duni mengangguk. Mendengar ini, Tianwu dan yang lainnya mengangguk pada saat yang sama, lalu melambaikan tangan mereka, dan para pembudidaya dari dua ras yang datang segera pergi dari sini. Para pembudidaya Ibel yang datang untuk menonton juga pergi berbicara satu demi satu. Masalahnya akhirnya berakhir. Du Yipeng memandang Yi Chen dengan dingin. Bukan hanya dia, tetapi anggota keluarga Du lainnya juga menoleh untuk melihat ke arah Yi Chen, tidak bahagia. Segala macam mata terfokus padanya, tapi Yi Chen tidak mengambil hati sama sekali. Dia hanya mengangkat bahu ringan, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Ayo pergi. Duni juga membenci Yi Chen,
tapi dia adalah orang kuat di alam jiwa kuasi eternal, jadi dia harus berpura-pura acuh tak acuh. Matanya menyapu tubuh Yi Chen, dan kemudian sekelompok orang dengan cepat kiri. Adik laki-laki Yi Chen, sepertinya keluarga Du tidak memiliki kesan yang baik padamu sekarang. Jin Gui dan yang lainnya berjalan dan berkata, kebencian antara Yi Chen dan keluarga Du tidaklah dangkal, jadi dia tidak mempercayai Yi Chen sama sekali dan hanya tersenyum lembut. Kembalilah malam ini dan bersiaplah. Besok adalah persidangan. Suara Yin Wei terdengar di telinga Yi Chen. Persidangan. Bukankah ini pertarungan antara Xuanmen Qixu dan generasi muda klan Evil? Yi Chen bertanya dengan sangat bingung. Buku misterius Xuanmen sebenarnya bukan tentang melawan monster dan penjahat super itu. Ada beberapa rahasia yang terlibat di dalamnya. Guru, beritahu saya secara langsung rahasia macam apa yang ada di sana. Yi Chen sangat penasaran dan bisa digambarkan sebagai gatal dan segera bertanya. Sekarang aku di sini, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Wajah Yin Wei berangsur-angsur menjadi serius dan berkata Xuanmen Qixu, 4 kata ini harus dibagi menjadi 2 bagian untuk ditafsirkan, satu adalah Xuanmen, dan yang lainnya adalah Xuanmen ini buku yang aneh. Xuanmen, Qixu, apa yang terjadi? Akhirnya mengetahui jawaban yang diinginkannya, Yi Chen langsung bertanya. Sebenarnya, di benua Longyuan, selain kekuatan tersembunyi seperti kita, ada kekuatan tersembunyi lainnya ribuan tahun yang lalu, dan kekuatan itu adalah Xuanmen, kata Yin Wei dengan ekspresi serius. Xuanmen, itu dia. Yi Chen tidak menyangka akan ada rahasia seperti itu. Di saat yang sama, dia juga memiliki tebakan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya, dan berkata tapi tidak ada yang membicarakan tentang Xuanmen sekarang, yang artinya begitu, dia telah dilupakan. Mungkinkah sesuatu terjadi di Xuanmen saat itu? Kamu cukup pintar, anak kecil, jawab Yin Wei, dan kalimat ini juga membuat Yi Chen tahu bahwa Xuanmen benar-benar sudah tidak ada lagi. Latar belakang kekuatan tersembunyi sangat menakutkan. Hampir tak terkalahkan di daratan. Bagaimana mereka bisa menghilang dalam sungai panjang sejarah? Mungkinkah ada rahasia lain di dalamnya? Yi Chen sangat terkejut dan berkata pada saat yang sama mungkinkah ini ada hubungannya dengan apa yang disebut buku aneh. Memang kami pernah mendengar bahwa Xuanmen memisahkan ibuku aneh di medan perang kuno, tapi kami tidak tahu buku aneh macam apa itu. Tapi sebulan kemudian, Xuanmen berlumuran darah, termasuk pemimpin sekte mereka, puluhan ribu anggota klan telah binasa, termasuk binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya, dan semua warisan mereka telah dihancurkan, kata Yin Wei dengan nada serius. Ada hal seperti itu. Yi Chen bahkan lebih terkejut lagi. Jika itu adalah penurunan, itu bisa dimengerti, tapi kekuatan tersembunyi sebenarnya berlumuran darah ketika kuat. Bahkan untuk Akademi Longyuan, jika Anda ingin menyerang kekuatan tersembunyi, Anda harus membayar harga yang sangat mahal, dan Anda mungkin tidak dapat mengalahkannya. Sulit dipercaya. Apa yang menyebabkan sebuah keluarga kuat jatuh dalam semalam? Yi Chen merasa sangat terkejut dan berkata. Kami juga ingin tahu jawabannya, tapi Xuanmen tidak tahu apa yang terjadi. Sejak kejadian itu, semua lokasi mereka telah disegel, dan kami tidak bisa masuk, jadi kami tidak bisa mengetahuinya, merasa sedikit menyesal berkata. Jadi begitu, Yi Chen mengangguk, lalu melanjutkan bertanya, karena kita tidak bisa masuk, apa gunanya memegang Xuanmen Qixu? Sebenarnya bukan tidak mungkin untuk masuk sama sekali. Bersama dengan beberapa kekuatan besar klan Evil, kami menciptakan portal yang dapat menyerap esensi matahari dan bulan. Dibuka 2 kali setiap 10 tahun, sekali saat Anda masuk, dan lagi ketika kamu keluar. Sekali, Yin Wei berkata sambil tersenyum. Hei, mungkinkah tujuan memegang Xuanmen Qixu adalah untuk mengirim kita masuk? Yi Chen tidak bodoh dan langsung menebaknya. Itu benar, tetapi energi portal itu terbatas, dan ada beberapa batasan. Hanya kultivator dengan darah kuat yang dapat diangkut masuk. Meskipun kami kultivator tua kuat, darah kami pada akhirnya akan habis, jadi kami hanya dapat mengirim Anda ke generasi muda. Masuklah. Ternyata inilah tujuan diadakannya Xuanmen Qixu, tapi bukankah lebih baik kita semua diteleportasi saja? Mengapa bersusah payah mengadakan seleksi? Apakah ada syarat yang tidak bisa dipenuhi untuk masuk? Segala sesuatunya jauh lebih dari sesederhana yang kamu pikirkan. Nada suara Yin Wei menjadi lebih serius dan berkata, setelah dicuci dengan darah, monster kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di Xuanmen, dan mereka semua sangat kuat. Kami pernah mengirim sekelompok orang, untuk menjelajah. Tetapi mereka semua mati di dalam, dan setelah teleportasi lagi, saya menemukan bahwa di antara monster paling kuat di dalam, sebenarnya ada 9 monster tingkat super. Apa? Monster tingkat super 9?
Ketika dia mendapat berita itu, Yi Chen sangat terkejut. Saat dia berada di Pulau Es dan Api, dia telah melihat kekuatan monster tingkat Super 9. Dari mana asal monster di Xuanmen? Bahkan di sisi benua Longyuan ini, jumlah monster level Super 9 sangat jarang. Mungkinkah dikatakan monster itulah yang membantai semua Xuanmen? Lalu mengapa mereka melakukannya? Berkumpul di Xuanmen, Yi Chen dipenuhi dengan keraguan saat ini. Sebenarnya ini kunci yang ingin kita selidiki. Selain itu, Xuanmen, sebagai salah satu kekuatan tersembunyi saat itu, juga memiliki banyak teknik yang ampuh. Dengan kata lain, Xuanmen sekarang adalah harta karun, kesempatan, kamu mungkin bisa mendapat berkah, kata Yin Wei. Saya tidak menyangka bahwa buku misterius Xuanmen akan melibatkan rahasia yang begitu mengejutkan. Setelah mengetahui beritanya, Yi Chen tidak bisa tenang. Mungkinkah buku misterius itu adalah penyebab utama kehancuran klan Xuanmen? Sebelum mereka mendapatkan buku aneh tersebut, Xuanmen sangatlah sakti, namun setelah mereka mendapatkan buku aneh tersebut, mereka mengalami pembantaian berdarah, yang membuat orang meragukan alasan di baliknya. Apakah itu alasan dari buku aneh itu atau bukan? Kami tidak tahu, tapi hanya orang Xuanmen yang akan mengetahui jawabannya nanti. Jadi jika Anda bisa masuk ke Xuanmen dan menyelidikinya dengan cermat, Anda mungkin bisa mengetahui jawabannya. Jalan Yin Wei. Apakah monster super itu juga akan berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi untuk memasuki Xuanmen? Meskipun ada berbagai macam pertanyaan di benaknya, Yin Wei belum pernah memasuki Xuanmen, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Oleh karena itu, Yi Chen hanya dapat menemukan jawabannya sendiri. Monster super itu sendiri memiliki kekuatan yang cukup, sehingga tidak perlu mengikuti kompetisi seleksi untuk membuktikan dirinya, dan energi transmisi portalnya juga terbatas, sehingga generasi muda di bawah ranah Yuhun harus lulus seleksi untuk bisa lolos, untuk masuk. Jalan Yin Wei. Yi Chen hanyalah monster jenius, bukan salah satu monster super itu, jadi dia tidak memiliki hak istimewa itu dan hanya bisa mendapatkan tempat dengan tangannya sendiri. Benar-benar mengecewakan. Akan lebih seru jika monster super itu juga berpartisipasi. Semangat juang memenuhi hati Yi Chen, dengan sedikit nada kecewa di nadanya. Jangan anggap enteng. Di antara mereka yang berada di alam jiwa kuasi semesta, ada juga beberapa yang sangat baik. Aku tahu, Guru, pertunjukan besok pasti akan menyenangkan dan tidak akan mengecewakanmu, jawab Yi Chen lagi, lalu terbatuk keras, berbalik dan berjalan ke kamarnya. Aku tidak menyangka orang tak berguna itu bisa bertahan sampai sekarang, tapi besok adalah awal dari tantangannya. Dia mewakili perguruan tinggi kita dalam kompetisi. Saat itu, perguruan tinggi kita akan dipermalukan olehnya. Pada saat ini, semua siswa menoleh untuk melihat ke arah Yi Chen, dengan sedikit rasa jijik di mata mereka, dan mereka juga membicarakannya. Ketika Yi Chen masuk akademi, bakat dan kekuatannya diapresiasi oleh para mentor dan yang mulia. Bahkan dekan merawatnya dengan baik, sehingga para siswa yang hadir sangat iri. Justru karena alasan inilah ketika mereka melihat Yi Chen jatuh ke altar, mereka mengejeknya dengan berbagai cara. Para jenius dari keluarga Du dan keluarga Mo juga menantikannya. Tentu saja, mereka tidak mengharapkan Yi Chen untuk memamerkan kekuatannya, tapi mereka berharap bisa menghancurkan pria yang dianggap sangat hebat itu, kemungkinan besar akan melampaui Yi Hong di kompetisi besok. Berbagai pandangan datang dari belakangnya, tapi Yi Chen tidak mengambil hati sama sekali dan kembali ke kamarnya di bawah tatapan mereka. Ups, pada saat ini, Yi Chen segera menegakkan punggungnya, dan kemudian menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia menggunakan keajaiban transformasi untuk mengubah penampilan mental aslinya, yang sangat kontras dengan penampilan lemah tadi. Tuan, kemampuan aktingmu telah meningkat pesat. Monster kecil itu terbang keluar dari ring penyimpanan dan berkata, orang-orang berkeliaran di dunia, dan hanya dengan kemampuan akting mereka dapat menghindari penikaman. Yi Chen tampak sangat tidak berdaya, menggelengkan kepalanya dan berkata sulit menjadi manusia, lebih sulit lagi menjadi manusia, dan lebih sulit lagi menjadi manusia, lebih sulit lagi menjadi pria yang menarik perhatian. Bao, monster kecil itu memandang Yi Chen dengan sangat meremehkan, dan kemudian berkata ngomong-ngomong, Guru, formasi Dewa Surgawi yang terjebak yang bisa Anda dapatkan, kitab surga tampaknya telah memperbaikinya sepenuhnya. Benarkah? Ketika dia mendengar tentang formasi dewa yang terperangkap Tongtian, mata Yi Chen berbinar dan dia bertanya dengan cepat. Formasi dewa yang terperangkap Tongtian adalah formasi dewa kuno. Ketika dilelang di wilayah utara, formasi tersebut dibeli oleh instruktur Yiming dengan harga tinggi. Akhirnya, Yi Chen mendapat kesempatan untuk menontonnya dan membiarkan monster kecil itu menyalinnya.
Formasi dewa yang terjebak Tongtian ini sungguh menakjubkan. Konon jika bisa digambarkan, meskipun seorang dewa memasuki formasi dewa yang terjebak Tongtian, pada akhirnya ia akan menderita kebencian. Tentu saja pernyataan ini sedikit berlebihan, namun dari rumor tersebut kita bisa melihat betapa kuatnya formasi dewa perangkap Tongtian dan betapa luhurnya statusnya. Satu-satunya penyesalan adalah formasi dewa perangkap Tongtian yang dia peroleh hanyalah produk cacat, jadi Yi Chen belum mempraktikkannya sejak dia menyalinnya. Cepat, keluarkan dan biarkan aku melihatnya, kata Yi Chen dengan penuh semangat. Kitab surga, keluarlah. Monster kecil itu melambaikan tangannya, dan kemudian kitab surga terbang keluar dari cincin penyimpanan dan mendarat di tangan Yi Chen. Formasi ilahi yang terjebak di surga muncul. Dengan bantuan formula ajaib, Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyuntikkannya ke dalamnya. Segera, pola formasi tak terbatas muncul di buku surgawi fluktuasi energi tirani menuju ke arahnya. Menyebar kemana-mana, fluktuasi ini membawa kekuatan surga. Meskipun itu hanya sesuatu yang terkondensasi dari simulasi buku surgawi dan tidak memiliki energi apapun, itu masih menyebabkan getaran di ruang di sekitarnya hancur dan angin kencang bertiup. Kekuatan yang disimulasikan oleh buku surgawi saja sudah begitu kuat. Seberapa kuatkah formasi dewa yang terjebak Tongtian ketika digambarkan sepenuhnya? Jika Yi Chen tidak memiliki kekuatan fisik alam jiwa surgawi, saya khawatir kekuatan fisiknya tidak mampu menahan angin kencang dan dia akan terluka. Di bawah tatapan Yi Chen, formasi dewa terperangkap Tongtian yang sempurna akhirnya muncul di buku surgawi. Pada saat ini, aura yang dilepaskannya bahkan lebih menakutkan. Seperti yang diharapkan dari formasi dewa terjebak Tongtian. Jika Anda, Guru, dapat menggambarkan formasi ini, Anda dapat menjebak dan membasmi bahkan mereka yang berada di alam jiwa kuasi semesta. Mendengar ini, Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata formasi dewa perangkap Tongtian adalah formasi jebakan yang kuat, tetapi butuh banyak waktu untuk mengukirnya, dan konsumsi kekuatan jiwa juga buruk. Setelah mempraktikkannya, saya ingin menjebak alam jiwa kuasi semesta. Ini masih agak sulit. Meskipun demikian, dapat dilihat dari sini bahwa kekuatan formasi dewa yang terperangkap Tongtian sangat kuat. Mempelajarinya pasti akan sangat membantu Yi Chen. Kekuatan cermin ajaib melonjak. Pola formasi pada formasi dewa yang terperangkap Tongtian ini juga sangat kompleks dan misterius. Guru, jika Anda dapat memahami semuanya, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Formasi dewa terjebak Tongtian yang lengkap ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Formasi ilahi tidur Tongtian sangat rumit dan membutuhkan waktu lama untuk mengamati dan mempraktikkannya. Mari kita simpan untuk saat ini dan latih perlahan nanti. Yi Chen tersenyum, lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan sangat puas. Dia punya firasat bahwa, formasi dewa yang terperangkap Tongtian ini pasti akan banyak membantunya di masa depan. Rahasia dalam buku misterius Xuanmen sangat menakutkan. Tuan, apa yang akan Anda lakukan? Monster kecil itu menanyakan rencana Yi Chen. Tidak ada yang tahu hal buruk apa yang terjadi di Xuanmen saat itu. Jika kamu masuk, kamu mungkin bisa mengetahui alasan mengapa mereka dihancurkan. Yi Chen sedikit mengernyit dan berkata, selain itu, yang lebih membuatku khawatir adalah itu adalah harta karun Xuanmen. Sebagai kekuatan tersembunyi, latar belakangnya sangat menakutkan. Ada harta karun dan batu spiritual yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan pasti akan ada keterampilan dan teknik rahasia yang mereka tinggalkan saat itu pasti akan menjadi berkah yang besar, jadi kita harus masuk dan mencobanya. Kedengarannya sangat menggoda. Monster kecil itu terus menggosok cakarnya dan berkata, tidak mudah untuk memasuki Xuanmen. Mari kita lewati seleksi besok dulu. Yi Chen tidak banyak berpikir dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memasuki ring penyimpanan. Pada saat ini, warisan Raja Ibel Langit yang dia terima malam itu tersimpan dengan tenang di cincin penyimpanan Yi Chen. Itu berisi warisan Raja Ibel Langit. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerap informasi di dalamnya, jadi kesampingkan saja untuk saat ini. Yi Chen mengalihkan pandangannya ke item lain, yaitu manik Xuanyin Setan Langit. Dia baru saja maju ke alam jiwa kuasi bumi. Jika dia berlatih secara normal, dibutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk memasuki alam jiwa kuasi bumi. Tentu saja, mungkin perlu waktu setengah tahun untuk mencapai puncaknya. Sejak memasuki alam ini, Yi Chen merasa kecepatan kultivasinya berangsur-angsur melambat, jadi jika dia ingin mencapai puncak alam jiwa kuasi semesta dalam waktu sesingkat itu, dia hanya bisa menyerap mutiara Xuanyin Setan Langit. Saya tidak tega membiarkan anak saya menjebak serigala. Untuk mencapai puncak secepat mungkin, saya hanya bisa menyerap manik langit setan Xuanyin.
Demi kultivasinya sendiri, Yi Chen tidak merasakan tekanan apapun, dan mengerahkan sedikit kekuatan jiwa untuk mengeluarkan salah satu pecahan mutiara Suanyin Setan Langit. Ini adalah mutiara Suanyin Ibel Surgawi yang dipadatkan dari semua budidaya Raja Ibel Surgawi. Meskipun hanya sebuah fragmen, kekuatan jiwa yang dikandungnya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Ups, Yi Chen tidak banyak berpikir. Dia segera menggunakan tangannya untuk memahami formula ajaib dan menyerap kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya. Itu hanya sebagian kecil, tetapi setelah diserap, kekuatan jiwa melonjak seperti gelombang laut, dan jumlahnya sangat menakutkan. Untuk beberapa waktu setelah itu, Yi Chen menghabiskan waktu pada pecahan mutiara Suanyin Setan Langit. Energi dari pecahan itu sangat besar. Ketika Yi Chen menyerap semua pecahan itu, tingkat kultivasinya juga masuk dengan sangat lancar alam jiwa Kuasiyu. Saya tidak menyangka kekuatan jiwa dari sebuah fragmen akan begitu besar. Setelah merasakan kultivasinya sendiri, wajah Yi Chen dipenuhi dengan kepuasan dan kegembiraan. Jika kamu menyerap bidak lainnya, aku tidak tahu apakah kamu, Tuan, bisa mendapatkan kesempatan untuk maju ke alam Yuhun. Saya baru saja maju ke puncak alam jiwa Kuasiyu. Dalam waktu sesingkat itu, peluang untuk menyentuh peluang sangat rendah. Lebih baik tidak menyia-nyiakannya dan menyerapnya nanti, tidak ada rencana seperti itu. Dia berdiri dan meregangkan tubuh. Setelah berlatih sepanjang hari, segera setelah hari mulai terang, dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar, bergumam apakah tantangannya akan dimulai. Tuan, saya kira mereka semua menunggu Anda untuk dipermalukan. Monster kecil itu terkekeh pelan di telinganya. Kalau begitu biarkan mereka menunggu perlahan. Aku hanya berharap mereka bisa menahan pukulan itu ketika saatnya tiba. Yi Chen terkekeh pelan, dengan cahaya tajam berkedip di matanya. Kompetisi seleksi Xuanmen Kishu akhirnya dimulai. Pada hari ini, kota Xuanmen dipenuhi orang, dan semua pembudidaya berjalan cepat ke alun-alun kota. Persaingan antara monster dan jenius semuanya terjadi hari ini, tapi kita tidak bisa melihat persaingan antar monster super sama sekali. Apakah ada cara untuk melakukan ini? Saya tidak tahu apa yang dipikirkan kekuatan besar. Persaingan antara monster dan jenius terbuka untuk semua orang, tapi kompetisi antar monster super harus diadakan secara diam-diam. Para pembudidaya Ibel itu semua membicarakannya. Mereka semua mengeluh bahwa kekuatan utama tidak baik. Faktanya, mereka tidak tahu sama sekali tidak harus bersaing sama sekali. Tetapi para pembudidaya biasa secara alami tidak mengetahui cerita di dalamnya. Saat ini, alun-alun pusat dapat digambarkan sebagai lautan manusia. Tidak jauh dari arena kompetisi, terdapat platform tontonan. Saat ini, dua tetua klan Ibel Langit dan klan Master Boneka Ibel sedang duduk di salah satu kursi. Di belakang Tian Wu, ada dua pemuda berdiri. Salah satunya adalah Tian Lin, yang pernah dilawan Yi Chen saat pertama kali datang ke klan Ibel. Di belakang Demon Master yang kekar, ada juga dua pemuda yang berdiri. Mereka berdua adalah jenius jahat dari klan Master Boneka Demon. Keluarga Mo, keluarga Du, dan sekte Taiksu semuanya hadir. Di belakang mereka berdiri seorang pemuda jahat. Dan mereka berdiri di belakang mereka, mata mereka melirik ke satu tempat dari waktu ke waktu. Mengikuti pandangan mereka, mereka menemukan bahwa objek perhatian mereka sebenarnya adalah Yi Chen. Yi Chen mengikuti Yin Wei ke sini pagi-pagi sekali, dan bahkan mendapat tempat duduk di sebelah Yin Wei. Dia terlihat sangat lemah saat ini. Jenius jahat lainnya semuanya berdiri, tetapi Yi Chen adalah satu-satunya yang memiliki kursi untuk diduduki. Dia dapat digambarkan sebagai orang yang menonjol dari kerumunan, dan dia secara alami akan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak menyangka akan ramai di sini. Yi Chen sama sekali tidak memperhatikan tatapan mereka. Melihat dari tempat yang tinggi, alun-alun yang luas dipenuhi orang. Dia melepaskan kekuatan jiwanya dan menghitungnya dengan cermat, dan menemukan bahwa ada jutaan pembudidaya Ibel yang datang untuk menonton pertandingan. Jika kamu bisa menang dalam kompetisi seperti itu, kamu pasti akan menjadi terkenal dalam semalam. Melihat jumlah orang yang begitu banyak, kata Little Warcraft. Setidaknya 1/10 dari seluruh pembudidaya klan Ibel datang dari segala arah. Jika mereka mencapai hasil yang baik di depan mereka, mereka akan membawa berita ke setiap sudut klan Ibel setelah semuanya berakhir sulit untuk berpikir untuk menjadi terkenal. Justru karena alasan inilah Tianlin dan yang lainnya sangat bersemangat saat ini. Mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mereka siap menjadi terkenal dalam pertempuran. Menarik sekali menjadi terkenal dalam semalam. Yi Chen hanya menyentuh dagunya, tapi dia merasa bahwa dia tidak kekurangan ketenaran, karena dia bisa mengetahuinya dari reaksi para penggarap Ibel yang hadir.
Sebagian besar pembudidaya Ibel yang datang untuk menonton pertandingan di alun-alun fokus pada Yi Chen, menunjuk ke arahnya, dan juga membicarakannya. Bukankah itu pecundang dari Long Yuan College? Saya tidak menyangka dia bisa bersaing. Tampaknya Long Yuan College semakin buruk. Iya, lihat penampilannya yang lemah. Saya yakin dia akan dirobohkan begitu pertandingan dimulai. Tidak, kamu tahu, ketika dia pertama kali datang ke kota Xuanmen kita, Tianlin tidak berani menyerangnya. Pada akhirnya, dia mengandalkan binatang ajaibnya sendiri untuk melarikan diri. Sekarang permainan akan segera dimulai. Selama dalam game, tidak bisa memanggil monster dan hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, jadi dia pasti akan kalah. Ini semua adalah suara-suara yang tidak menyenangkan. Sepertinya apa yang terjadi saat kita pertama kali memasuki kota membuat mereka membencimu, kata monster kecil itu sambil tersenyum. Jika orang lain cemburu, kamu tidak bisa menghentikannya bahkan jika kamu mau. Kamu hanya bisa melepaskannya. Yi Chen hanya menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia merasakan tatapan dingin terfokus padanya, penuh dengan niat membasmi. Karena pihak lain telah melepaskan niat membasmi padanya, Yi Chen menyipitkan matanya sedikit, lalu menoleh dan melihat ke arah pandangannya, dan menemukan bahwa Tianlin lah yang melepaskan niat membasmi padanya. Ketika dia pertama kali memasuki kota, dia awalnya ingin memamerkan kekuatannya dengan memberi pelajaran pada Yi Chen, tapi yang tidak dia duga adalah alih-alih memberi pelajaran pada Yi Chen, dia malah dipukuli habis-habisan oleh monster yang dipanggil oleh Yi Chen. Saya harap Anda tidak bertemu saya selama kompetisi, jika tidak, Anda tidak akan seberuntung terakhir kali. Bibir Tianlin bergerak sedikit, dan transmisi suara terdengar di telinga Yi Chen. Sikap yang ditunjukkan pihak lain adalah meremehkan dan menghina Yi Chen, seolah-olah Yi Chen hanya akan diberi pelajaran jika bertemu dengannya. Aku dan ekspektasi. Yi Chen tidak ingin mengatakan apapun kepada orang yang sombong itu. Semakin dia memperhatikannya, semakin dia menganggap dirinya serius. Sikap suam-suam kuku Yi Chen membuat Tianlin mencibir. Dia mengira Yi Chen takut dengan kekuatannya, jadi dia tidak berani berbicara dengannya situasi up. Ada total 8 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini termasuk Anda, dan hanya 2 orang yang memenuhi syarat untuk masuk ke Xuanmen, jadi Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir, Guru, saya akan mencoba yang terbaik. Yi Chen menantikan rahasia apa yang ada di Xuanmen, jadi dia harus mendapatkan kualifikasi apapun yang terjadi. Kamu tidak perlu menyembunyikan kekuatanmu jika diperlukan. Faktanya, dia sangat percaya diri pada Yi Chen, karena dia tahu betul bahwa Yi Chen telah memasuki alam jiwa kuasi semesta. Jika para pembudidaya yang hadir mengetahuinya, mereka akan sangat terkejut. Mendengar ini, Yi Chen hanya tersenyum. Sebenarnya, dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Jika itu benar-benar merupakan pilihan terakhir, dia pasti akan menunjukkan kekuatannya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembudidaya yang datang dari segala arah, dan waktu kompetisi akan segera tiba. Sudah hampir waktunya, mari bersiap untuk memulai permainan. Pada saat ini, Tianwu mengatakan sesuatu seperti ini, dan kemudian melambaikan tangannya dengan lembut. Hah! Setelah menerima perintahnya, seorang kultivator tua dari klan Ibel Surgawi dengan cepat bergegas keluar dan datang ke panggung kompetisi besar di bawah pengawasan semua orang. Melihat seseorang datang, alun-alun yang awalnya berisik menjadi sangat sunyi saat ini. Waktunya akan tiba, dan Xuanmen Qishu yang baru akan segera dimulai. Persaingan adalah yang kedua, persahabatan adalah yang pertama. Saya berharap umat manusia dan ras Ibel dapat terus hidup berdampingan secara damai. Di bawah tatapan semua orang, lelaki tua klan Ibel mengatakan sesuatu seperti ini, tetapi meskipun ada banyak pembudidaya Ibel di lapangan, tidak ada yang setuju, karena dalam pandangan mereka, hubungan antara klan Ibel dan umat manusia tidak akan pernah menjadi hubungan yang baik, sama. Tidak ada cara untuk berdamai. Dan saat ini, banyak pembudidaya Ibel memandang Yi Chen dan yang lainnya dengan mata penuh kebencian. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, kebencian itu tidak melemah seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, hal itu membuat para penggarap Ibel semakin membenci umat manusia. Hal yang sama berlaku untuk umat manusia. Kedua ras pasti tidak akan bisa hidup berdampingan. Saya khawatir mereka akan berdiri lagi di masa depan. Perdamaian hanya sementara. Yi Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Tapi apakah akan ada pertarungan atau tidak, bukan para penggarap Ibel biasa yang memiliki keputusan akhir. Dominasi akhir masih di tangan kekuatan besar. Tidak peduli bagaimana perubahannya, para penggarap Ibel biasa hanyalah korban. Yin Wei dan yang lainnya tidak memperhatikan emosi para penggarap Ibel itu. Mereka duduk tak bergerak di kursi mereka, menunggu permainan dimulai.
Ada total 4 monster jenius ras manusia dan total 4 jenius ras ibel yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kami sekarang memasuki tahap pengundian. Orang tua itu melambaikan tangannya, lalu sebuah platform dan 8 papan kayu muncul di depan semua orang. 8 nama yang terukir di papan kayu itu adalah nama para kontestan. Satu-satunya perbedaan adalah tanda kayunya terbagi menjadi 2 warna biru dan merah. Tanda kayu Yi Chen berwarna merah, sedangkan tanda kayu klan monster berwarna biru. Yi Chen dan yang lainnya tidak perlu menarik undian secara langsung. Orang tua dari klan Ibel menyerahkan kedelapannya, menutupi semua nama, dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memutar kartu kayu, dan kemudian mencocokkan warna merah dan biru untuk membaginya menjadi 4 kelompok. Ada banyak sekali pembudidaya yang hadir saat ini, dan tidak mungkin untuk menipu, jadi metode pengundian ini sangat adil. Nama semua orang ada di dalamnya. Lawan seperti apa yang bisa kamu gambar tergantung pada keberuntunganmu. Orang tua dari klan Ibel menyapu Yi Chen dan yang lainnya dan mengatakan sesuatu seperti ini. Jika Anda menarik lawan dengan kultivator lebih rendah, peluang promosi mereka akan lebih besar. Pada saat ini, mata 4 jenius jahat dari klan Ibel terfokus pada Yi Chen, mata mereka bersinar karena kedinginan. Apakah aku semudah itu ditindas? Tanpa diduga, mereka berempat ingin memilih Yi Chen sebagai lawan mereka, dan dia segera menggelengkan kepalanya tanpa daya. Faktanya, ini normal. Yi Chen terlihat sangat lemah sekarang, seperti orang sekarat, jadi sangat normal jika mereka semua ingin menjadikan Yi Chen sebagai lawan mereka. Jawabannya akan terungkap di bawah. Orang tua dari klan Ibel tidak banyak bicara. Di bawah tatapan semua orang, dia melambaikan tangannya dan membalik semua kartu kayu. Yi Chen Raja Ibel Douming. Ketika semua tanda kayu itu dibalik, Yi Chen segera menemukan tanda kayunya sendiri dengan matanya yang tajam di atasnya. Dengan nama hebat. Pada saat ini, seorang pemuda di belakang guru Ibel meneriakkan sesuatu dengan sangat gembira, dan teman-temannya memandangnya dengan iri di mata mereka, karena dia adalah lawan Yi Chen, Master Ibel Douming. Ketika dia melihat itu lawan yang dia tarik adalah Yi Chen, dia membayangkan dirinya sebagai pemenang di dalam hatinya. Tidak hanya dia, banyak penggarap dari klan Ibel juga berpikir bahwa Tuan Ibel Douming akan menang saat ini, karena dalam pandangan mereka, Yi Chen hanyalah orang yang sekarat. Tanpa perlindungan dari binatang Ibel, dia tidak terlalu kuat. Alam jiwa surga, matanya menyapu lawannya, dan Yi Chen mendengar kata-kata seperti itu di dalam hatinya, dan segera menilai tingkat kultivasi lawannya tidak sekuat Tianlin, dan dia hanya memiliki tingkat kultivasi Tian alam jiwa. Yi Chen dari ras manusia sudah mati. Para kultivator dari ras Ibel sedang berbicara saat ini. Kebencian mereka terhadap Yi Chen sangat tinggi, sehingga banyak mata tertuju padanya. Melihat betapa antusiasnya mereka, aku akan memberi mereka kejutan nanti. Merasa banyak mata terfokus padanya, Yi Chen berkata sambil tersenyum lembut. Hasil pengundian sudah keluar, silakan undang kedua kontestan ke atas panggung. Orang tua dari ras Ibel itu melambaikan tangannya, dan semua barang diambil kembali olehnya melompat. Boom! Saat dia meninggalkan panggung kompetisi, suara memekakkan telinga datang dari panggung kompetisi. Kemudian panggung kompetisi yang semula utuh dibagi menjadi 4 bagian, dan setiap tahap kompetisi kecil memiliki pola formasi. Tianlin dan yang lainnya tidak tinggal di platform tontonan, mereka memandang lawan mereka dengan mata dingin. Kemudian mereka berjalan menuju platform kompetisi dan akhirnya berdiri di platform kompetisi dengan nomor yang sesuai. Sudah waktunya untuk naik ke atas panggung. Melihat mereka semua telah pergi, Yi Chen berdiri dari kursi, lalu melakukan peregangan untuk waktu yang lama, terlihat sangat malas, dan kemudian berjalan ke panggung kompetisi. Yi Chen sangat lambat dan tampak seperti orang tua yang lemah, yang menarik perhatian banyak pembudidaya Ibel. Senyum di wajah Master Ibel lawannya Douming bahkan lebih besar merasa bahwa dia bisa menikam Yi Chen sampai mati dengan satu jari. Kemampuan akting si kecil ini menjadi semakin baik. Yin Wei, yang mengetahui detail Yi Chen, sedikit tercengang saat ini, tapi dia tidak banyak bicara diam dengan patuh. Di bawah tatapan menghina mereka, Yi Chen sampai ke bagian bawah platform kompetisi, lalu meraih platform kompetisi dengan kedua tangannya, dan perlahan-lahan naik. Sungguh sial bagimu untuk bertemu denganku, tapi aku akan menunjukkan belas kasihan. Dan saat dia sampai di tahap kompetisi, lawannya mengucapkan kata-kata ini. Kamu tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, tetapi jika kamu terlalu banyak bicara, apakah menurutmu akan sulit bagimu untuk mengakhirinya pada akhirnya? Berurusan dengan sampah bukanlah tantangan bagiku. Mengalahkanmu hanya akan mengotori tanganku.
Aku harap kamu bisa mengakui kekalahanmu sendiri. Kata Master Evil Dou Ming dengan sangat percaya diri. Ini adalah pria yang penuh gairah dari klan monster kita. Ini disebut kepercayaan diri. Tidak mungkin Yi Chen bisa dibandingkan dengan si jenius jahat dari klan monster kita. Favorit untuk memenangkan kejuaraan kali ini adalah Tianlin. Kekuatannya secara keseluruhan adalah yang terkuat di antara banyak jenius jahat. Jika Yi Chen bertemu dengannya, dia hanya akan mati lebih menyedihkan. Tapi sekarang dia jatuh ke tangan Master Jahat Dou Ming. Ada juga banyak siswa akademi yang datang untuk menonton pertandingan. Setelah mendengar segala macam komentar yang menghina, mereka memandang Yi Chen dengan kebencian dan penghinaan. Meski hasil kompetisinya belum keluar, saya rasa saya tetap harus meminta maaf kepada Dekan Yin Wei. Jika Dou Ming tidak diundi, saya yakin murid-murid Anda akan melangkah lebih jauh. Demon Master Kui Wei, yang sedang duduk di platform pengamatan, mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya. Dari kalimat ini, dia bisa merasakan rasa jijik dan bangga. Menurutnya, keseimbangan kemenangan sepenuhnya condong ke arah Demon Master Dou Ming. Pertandingan belum dimulai. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Jika itu orang lain, dia pasti akan marah, tapi Yin Wei masih tersenyum. Oh, mari kita tunggu dan lihat. Dalam pandangan Demon Master Kui Wei, Yin Wei hanya ingin menyelamatkan mukanya dan menolak mengakuinya. Dengan senyum palsu di wajahnya, dia berbalik untuk melihat Yi Chen dengan jijik. Saat lelaki kecil itu menunjukkan kekuatannya, aku hanya berharap kamu tidak akan begitu terkejut hingga kamu bahkan tidak bisa menutup mulutmu. Warna aneh muncul di mata Yin Wei, dan kata-kata seperti itu terngiang di hatinya. Setelah pengalaman yang tak terhitung jumlahnya, Yi Chen memiliki kendali sempurna atas emosinya. Pada saat ini, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dan dia memandang Demon Master Dou Ming dengan sangat tenang. Berpura-pura merias wajah, Demon Master Dou Ming sangat muak dengan sikap suam-suam kuku Yi Chen. Dia mengucapkan 4 kata ini dengan dingin dan dengan santai menunggu permainan dimulai. Di bawah pengawasan jutaan kultivator, semua peserta sudah siap. Pada saat ini, platform kompetisi bergetar, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul, menutupi platform kompetisi. Sekarang saya umumkan bahwa permainan telah dimulai. Ketika semuanya sudah siap, lelaki tua klan Ibel itu membuka suaranya dan meneriakkan kata-kata seperti itu, bergema di atas alun-alun. Akhirnya akan dimulai. Ketika kata-kata ini terdengar, jutaan sorak-sorai terdengar di udara. Teriakan jutaan orang begitu antusias hingga seolah-olah menggulingkan seluruh kota. Pukul dia sampai mati, pukul kultivator manusia itu sampai mati. Di antara mereka, yang paling mendapat perhatian adalah platform kompetisi seni bela diri tempat Yi Chen duduk. Para pembudidaya Ibel itu meneriakkan kata-kata ini dengan sangat bersemangat, dan mata mereka sangat tajam ganas, mereka ingin memotong Yi Chen menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Akui kekalahan sekarang, aku masih bisa mengampuni hidupmu. Jutaan pembudidaya Ibel bersorak untuk diri mereka sendiri, yang membuat Master Ibel Dou Ming merasa seolah-olah ada lingkaran cahaya besar yang menutupi dirinya, dan dadanya tinggi arogan. Kekanak-kanakan. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Yi Chen juga mengucapkannya pada detik berikutnya. Ini hanyalah 2 kata yang sangat tenang, tetapi membuat wajah Raja Ibel Dou Ming menjadi ganas. Apa yang kamu bicarakan? Sebagai seorang Ibel jenius, kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian. Tidak ada yang berani mengucapkan 2 kata ini padanya berkata dengan dingin lihat. Karena kamu begitu sombong, aku memutuskan untuk menghancurkanmu di depan banyak orang. Permainannya sudah dimulai. Tidakkah menurutmu ini hanya membuang-buang waktu? Ayo, biarkan aku mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Saya tidak menyangka Yi Chen tidak terlalu kuat, tetapi dia berbicara dengan sangat liar. Tanpa perlindungan monster itu, dia begitu sombong hingga dia mencari kematian. Sebelum kamu tidak memiliki kekuatan untuk menang, pilihan paling bijak adalah menyerah. Dekan Yin Wei, jalan murid-muridmu masih panjang, kata Master Ibel Kui Wei. Komentar saudara Kui Wei benar. Di permukaan, Yin Wei hanya merespons dengan sangat tenang, tetapi di dalam hatinya, dia sangat senang. Jika tingkat kultivasi Yi Chen saat ini tidak bisa disebut kekuatan, maka seluruh benua mungkin tidak. Yang disebut orang kuat. Master Ibel Dou Ming sudah kesal. Dia tidak ingin lagi membuang waktu dengan Yi Chen. Cahaya ganas melintas di matanya. Kematian. Kecepatannya sangat cepat. Ketika dia sampai di depan Yi Chen, sebuah pukulan menghantam kepalanya dengan suara menembus udara. Dia tidak mengerahkan kekuatan jiwa apapun.
Menurutnya, Yi Chen hanyalah orang cacat yang sekarat dan tidak layak mendapatkan kekuatan jiwanya. Sebagai klan Ibel, kekuatan fisiknya sangat kuat, jadi dia ingin mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri membasmi Yi Chen. Basmi dia, basmi dia. Para pembudidaya Ibel yang menonton telah mensimulasikan kematian tragis Yi Chen dalam pikiran mereka, dan pada saat yang sama mereka berteriak lebih bersemangat. Bertarung dengan kekuatan fisik, merasakan deru angin yang datang dari sebelumnya, warna aneh melintas di mata Yi Chen, dan kemudian dia mengepalkan tinjunya pada saat ini, memutar pinggangnya, dan meninjunya. Dia ingin bersaing dengan kita para Ibel dalam hal kekuatan fisik. Kepalanya tidak bisa ditendang sekeras keledai, kan? Kekuatan fisik ras Ibel tidak sebanding dengan ras manusia, dan umumnya jauh lebih kuat daripada para pembudidaya ras manusia. Oleh karena itu, di mata mereka, perilaku Yi Chen sepenuhnya mencari kematian. Jie, Master Ibel Dou Ming tertawa aneh. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya. Sepertinya dia sudah mendapatkan kemenangan. Bukan hanya dia, tetapi para penggarap yang menyaksikan pertarungan itu juga membayangkan adegan kematian tragis Yi Chen di pikiran mereka. Boom akhirnya, di bawah tatapan mereka, kedua sosok itu bertabrakan dengan sengit, namun adegan kematian tragis Yi Chen yang mereka bayangkan tidak muncul, dan mata mereka melebar di detik berikutnya. Terdengar jeritan, dan kemudian sesosok tubuh terbang dengan cepat, dan lengannya yang mengenai dia berubah menjadi bubur karena kekuatan yang sombong. Bagaimana mungkin? Para penggarap Ibel itu merasa tidak dapat dipercaya, karena sosok itu ternyata adalah Master Ibel Dou Ming. Awalnya, menurut pendapat mereka, Master Ibel Dou Ming telah mendapatkan kemenangan, dan bahkan jika itu adalah tabrakan fisik, Yi Chen pasti bukan lawannya, tapi sekarang dialah yang terbang karena malu. Apa? Demon Master Kui Wei hampir melompat dari kursinya. Akibat seperti itu membuatnya merasa tidak bisa dipercaya, dan wajahnya menjadi sangat jelek saat ini. Elder Kekar, jangan terlalu bersemangat, permainan baru saja dimulai. Yin Wei mengingatkannya dengan senyum lembut. Pertandingan resmi dimulai. Melihat Master Ibel Leng Bei, Dou Ming, suara berat Yi Chen terdengar di panggung kompetisi. Ular yang sangat berbisa, mereka sering bersembunyi di kegelapan. Saat mengintai, tidak ada yang bisa mendeteksinya, dan saat mereka membuka taringnya, itu merupakan pukulan yang fatal. Saat ini, Yi Chen seperti ular berbisa dengan taring terentang. Dia telah menyembunyikan dirinya begitu lama, dan hari ini dia ingin membuat semua orang berhenti gemetar. Ini tidak mungkin. Para pembudidaya Ibel yang masih memandang Yi Chen dengan jijik memandang Yi Chen dengan tidak percaya. Bahkan para siswa yang datang untuk menonton pertarungan sangat terkejut dan terdiam sesaat. Bukankah kamu sangat percaya diri saat berbicara tadi? Kenapa kamu begitu malu sekarang? Yi Chen berkata dengan sedikit melengkungkan sudut mulutnya, menatap Demon Master Dou Ming yang sangat malu. Hanya saja kekuatan fisikmu lebih kuat. Selanjutnya, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Master Ibel Dou Ming meneriakkan kata-kata seperti itu, dan kemudian pikirannya bergerak, dan kekuatan jiwa tirani melonjak dengan gila-gilaan di sepanjang meridiannya. Tuan Ibel Dou Ming akan menggunakan kekuatan jiwanya. Yi Chen itu sudah mati. Kekuatan fisik Yi Chen masih sangat kuat, tetapi meridiannya telah hancur, jadi dia tidak dapat menggunakan kekuatan jiwanya. Dia tidak dapat bersaing dengan Demon Master Dou Ming dengan kekuatan fisiknya, jadi dia pasti akan kalah. Dari akademi siswa semua membuat penilaian ini. Meskipun mereka iri, cemburu, dan benci pada Yi Chen, sehingga ketika dia menjadi sia-sia, mereka juga mengejeknya dengan berbagai cara, namun yang dipertaruhkan sekarang adalah kejayaan Long Yuan Cholege, jadi mereka semua berada di pihak Yi Chen. Namun, mereka masih belum menaruh banyak harapan. Dalam pandangan mereka, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Keterampilan jiwa inferior kelas 6 tarian balik yang mempesona. Di bawah tatapan semua orang, Master Ibel Dou Ming meneriakkan kata-kata seperti itu, lalu dia melintas dan dengan cepat bergegas menuju Yi Chen. Kekuatan jiwa tirani di tangannya berkumpul, dan kemudian dia meledak ke arah kepala Yi Chen dengan suara angin bersiul. Pihak lain secara langsung menggunakan keterampilan jiwa, dengan tatapan ganas di matanya. Sepertinya serangan Yi Chen barusan telah benar-benar membuatnya marah. Dia ingin membasmi Yi Chen dengan satu gerakan untuk menenangkan amarahnya. Menghadapi serangan yang begitu mendominasi, mata Yi Chen bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia tidak memilih untuk menghindar. Tinjunya terkepal saat ini, dan pembuluh darah yang menakutkan muncul di lengannya. Keluar. 3 kata seperti ini keluar dari mulutnya, lalu pinggangnya berputar dengan keras, dan tinjunya maju ke depan dengan ledakan sonik. Apa? Dia tidak menggunakan kekuatan jiwa apapun,
dia ingin menggunakan kekuatan fisik untuk bersaing dengan Master Evil Dao-Ming. Ini hanya meminta kematian. Meskipun kekuatan fisiknya lebih kuat daripada Demon Master Dao-Ming, dia sekarang perlu mengetahui bahwa kekuatan jiwa Demon Master Dao-Ming ada di alam jiwa surgawi. Apakah dia berpikir bahwa kekuatan fisiknya memiliki jiwa surgawi? Mata menghina yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Yi Chen. Bahkan prajurit klan Evil terkuat dengan kekuatan fisik terkuat tidak dapat memiliki kekuatan fisik alam jiwa surgawi, jadi mereka secara alami tidak berpikir bahwa Yi Chen memiliki kekuatan fisik seperti itu. Dekan Yin Wei, sepertinya murid-muridmu terlalu percaya diri. Guru Evil Kui Wei mengatakan sesuatu seperti ini. Ketika kata-kata ini terdengar, Duni dan yang lainnya tertawa, dan tatapan dingin muncul di mata mereka ketika mereka melihat ke arah Yi Chen. Saat ini, mereka semua berharap Yi Chen akan langsung mati di sini. Selain keluhan pribadi, yang lebih penting, bakat kultivasi Yi Chen ditampilkan. Meskipun meridiannya hancur, jika dia masih hidup, masih ada harapan untuk memperbaikinya. Hanya setelah kematian mereka bisa merasa nyaman sepenuhnya. Jika kamu berpikir kekuatan fisik Yi Chen tidak kuat, maka aku khawatir kamu akan kecewa. Yin Wei, yang mengetahui detail Yi Chen, tertawa kecil saat ini dan tidak berkata apa-apa, diam-diam memperhatikan dua tabrakan itu. Angka bersama-sama. Boom, di bawah tatapan banyak orang, kedua sosok itu akhirnya bertabrakan. Suara memekakkan telinga terdengar. Pada saat yang sama, gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar. Waktu sepertinya ada di sini pada saat ini. Ada momen stasis, dan ruangan tampak hening. Demon Master Dao-Ming masih mempertahankan penampilannya yang garang, namun yang sangat aneh adalah penampilannya berangsur-angsur berubah, dari yang semula garang, menjadi tertegun, hingga akhirnya tidak percaya, dan akhirnya berubah menjadi wajah yang pahit. Akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi, teriakan keluar dari mulutnya, dan kemudian seluruh tubuhnya terbang keluar saat ini. Bukan itu saja. Selama proses terbang terbalik, Demon Master Dao-Ming memuntahkan seteguk darah merah, seolah-olah dia telah dipukul, dan dia berada dalam rasa malu yang tidak biasa. Apa yang terjadi? Saat melihat pemandangan ini, para penggarap Evil yang hadir merasa tidak dapat dipercaya. Ups! Dalam proses terbang terbalik, Master Evil Dao-Ming memutar pinggangnya dengan keras, dan tubuhnya dengan cepat berputar 2 kali di udara, lalu mendarat di kejauhan. Kecepatannya tidak bagus, dan kekuatannya terlalu lambat. Pada saat ini, sebuah bayangan melintas, dan di saat yang sama, suara seperti ini terdengar dari belakangnya. Apa? Master Evil Dao-Ming menemukan bahwa Yi Chen sudah tidak ada lagi di depannya, dan dia tahu dari suaranya bahwa itu adalah suara Yi Chen. Bagus, kakak muda Yi Chen masih sangat cepat. Dia tidak terpengaruh oleh penyakitnya. Jin Gui dan yang lainnya memperhatikan dari kejauhan dan bersorak. Berpura-pura menjadi hantu. Dia sangat terkejut dengan kecepatan Yi Chen di dalam hatinya, tetapi Master Evil Dao-Ming meneriakinya dengan dingin, dan pada saat yang sama mengerahkan kekuatan jiwanya lagi, berbalik dan membombardir Yi Chen. Peng ketika dia hendak memukul Yi Chen, dia melihat 2 bayangan melintas. Yi Chen langsung meraih tinjunya, tidak dapat membuat kemajuan apapun. Jika dia ditolak oleh Yi Chen, dia masih bisa menerima Master Evil Dao-Ming, tetapi yang tidak dia duga adalah tinjunya akan ditangkap olehnya seperti ini. Ya, dia berteriak dengan mulut terbuka, dan pada saat yang sama Master Evil Dao-Ming dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya dan mencoba melepaskan diri, tetapi tangan Yi Chen menjepitnya erat-erat seperti tang besi. Ini tidak mungkin, bukan? Apakah itu kekuatan yang dimiliki oleh orang yang sekarat? Para pembudidaya Evil yang awalnya ingin melihat kemalangan Yi Chen menyeka mata mereka dengan keras, dan mereka semua curiga bahwa mereka masih bermimpi. Terlalu lemah. 3 kata seperti itu keluar dari mulut Yi Chen. Kemudian dia mengerahkan kekuatan pada lengannya dan langsung menarik Demon Master Dao-Ming ke atas. Kemudian dia mengerahkan kekuatan lain dan menjatuhkannya dengan keras arena. Peng terdengar suara keras, dan guru Evil itu mengerang. Tapi Yi Chen tidak siap membiarkannya pergi seperti ini. Dia terus mengangkatnya dan kemudian menjatuhkannya dengan keras. Serangkaian suara berirama dan memekakkan telinga bergema di antara langit dan bumi, dan suaranya seperti palu yang berat, memukulnya. Di hati para penggarap Evil itu, Han Dingdao, yang awalnya sepihak, semuanya terdiam. Mereka semua terdiam, tidak percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah benar oleh orang yang lemah dan sekarat. Orang-orang disiksa dengan kejam. Saudara muda Yi Chen perkasa. Jin Gui dan yang lainnya merasa sangat lega saat melihat adegan ini dan berteriak pada saat yang bersamaan. Retak. Demon Master Kui Wei, yang pada awalnya sangat percaya diri pada murid-murid keluarganya,
mengertakkan giginya erat-erat, dan menghancurkan selimut yang diletakkan di atas meja di sebelahnya. Kekalahan Demon Master Dou Ming membuatnya merasa sangat malu. Ini adalah kompetisi, tapi ini telah menjadi penampilan Yi Chen. Di bawah pemboman terus-menerus, Master Evil Dou Ming sudah pusing dan kepalanya berdarah. Membuatmu sombong. Ada senyuman di bibir Yi Chen, lalu dia mengerahkan kekuatan dengan tangannya dan langsung melemparkan Master Evil Dou Ming. Yang terakhir menghantam perisai dengan keras, dan dampak dari kekuatan sombong turun, itu seluruh perisai bergetar. Puff! Master Evil Dou Ming yang malu jatuh ke tanah. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia benar-benar kehilangan keterpisahan yang dia miliki sekarang. Saya tidak akan kalah, dan bahkan jika saya kalah, saya tidak akan kalah dari orang yang tidak berguna. Master Evil Dou Ming mengucapkan kata yang sangat ulet, dan kemudian pikirannya bergerak, dan kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridiannya lagi. Ups! Tapi Yi Chen tidak memberinya kesempatan. Tubuhnya gemetar. Bongkok dan Afterimage mendatanginya dan meninju dantiannya. Dantian itu dipukul, dan wajah Demon Master Dou Ming segera menjadi kusam. Di saat yang sama, auranya melemah saat dia melepaskannya kekuatan di dalam. Sampai jumpa. Yi Chen mengucapkan dua kata ini, lalu mengayunkan tinjunya dan memukul kepalanya, membuatnya pingsan. Master Evil Dou Ming tidak pernah menyangka bahwa dia akan berakhir seperti ini. Dia sangat tidak mau dikalahkan oleh seorang pemuda yang terlihat sangat lemah. Meskipun Yi Chen menang, para penggarap Evil yang hadir tidak dapat menerima hasil seperti itu, karena mereka tidak menyangka bahwa orang yang sekarat dapat melakukan serangan balik. Yang disebut klan Evil tidak lebih dari itu. Pertempuran telah berakhir, dan perisai platform kompetisi telah dilepas. Yi Chen perlahan berjalan maju, sampai ke tepi platform kompetisi, dan berkata dengan sangat tidak berdaya kata. Klan Evil tidak lebih dari ini. Klan Evil tidak lebih dari ini. Kata-kata ini terus bergema di udara, seperti tamparan keras di wajah para penggarap Evil yang hadir, dan mereka merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Pada awalnya, mereka meremehkan Yi Chen dengan berbagai cara, seolah-olah Yi Chen tidak berharga di depan mereka. Tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa Yi Chen menggunakan kekuatannya untuk menyapu bersih apa yang disebut jenius jahat dari klan Evil mereka dan melakukan serangan balik yang kuat. Akhirnya, dia mengatakan sesuatu tentang klan Evil tidak lebih dari itu. Ini adalah serangan balik yang paling kuat. Para pembudidaya Evil mengepalkan tangan mereka dan menatap Yi Chen dengan wajah merah. Ada kebencian di mata mereka, dan mereka ingin memakannya hidup-hidup. Tamparan di wajah ini sungguh bagus. Jin Gui dan yang lainnya sedang mengayunkan tinju mereka kali ini, melihat sosok arogan di panggung kompetisi dengan senyuman di wajah mereka. Basmi dia, basmi dia. Setelah beberapa saat, semua pembudidaya Evil bereaksi, mengayunkan tinju mereka terus-menerus dan melepaskan niat membasmi yang kuat. Orang-orang dari suku monster awalnya berpikir bahwa bertarung sendirian akan memberi mereka pukulan mematikan yang kuat, tetapi ketika Yi Chen pertama kali memasuki kota, orang-orang dari suku monster sangat tidak senang. Namun kini kejeniusan jahat mereka telah diinjak dan diejek. Lebih penting lagi, umat manusialah yang mengatakan hal ini, yang membuat mereka merasa martabat mereka telah ditantang. Ups! Pada saat ini, Yi Chen merasakan niat membasmi yang tak terhitung jumlahnya, bergegas ke arahnya dari segala arah, dan niat membasmi itu langsung menyelimuti dirinya. Beberapa pembudidaya yang mengungkapkan niat membasmi tidak lemah dalam budidaya, tetapi mereka tidak berpengaruh pada Yi Chen. Wajahnya sangat tenang, dan dia memandang jutaan pembudidaya Evil dengan acuh tak acuh. Kamu memiliki keberanian di usia yang begitu muda. Jika kamu besar nanti, kamu pasti akan mendapat masalah serius. Ini adalah suara dari hampir semua musuh Yi Chen. Wajah Yin Wei penuh kelegaan, dia melihat penampilan Yi Chen dan merasa sangat puas, tanpa ada niat untuk menyalahkannya. Diam. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab dengan cepat bergegas ke tahap kompetisi dan berteriak dengan keras menang atau kalah adalah hal biasa bagi ahli strategi militer. Babak ini, Yi Chen menang. Orang yang bertanggung jawab juga seorang kultivator Evil, jadi dia juga sangat tidak senang dengan Yi Chen, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Yi Chen baru saja menang dan harus menerima kenyataan ini. Sekarang setelah dia menyatakan kemenangannya, Yi Chen tidak tinggal di sini. Dia perlahan turun dari panggung kompetisi dan berdiri diam tidak jauh dari situ. Pada saat ini, 3 pertempuran tersisa telah berakhir. Tian Lin berhasil melewatinya, dan orang lain yang lolos juga adalah seorang kultivator dari klan Tianyao, bernama Tian Huo. Di sisi manusia, selain promosi Yi Chen, ada jenius jahat lainnya dari keluarga Mo. Mereka bertiga sangat terkejut dengan promosi Yi Chen.
Karena Yi Chen tampaknya menjadi orang yang tidak berguna sekarang, mereka semua bertanya-tanya apakah itu karena pengkhianatan Raja Ibel Dou Ming barusan, jika tidak, Yi Chen tidak akan bisa maju sama sekali. Saya tidak menyangka keberuntungan Anda cukup bagus. Mata dingin Tianlin menyapu tubuh Yi Chen dan berkata, sekarang Anda memiliki setengah peluang untuk menggambar. Saya harap Anda masih bisa seberuntung sebelumnya. Idiot. Yi Chen mengucapkan dua kata ini tanpa memandangnya, yang langsung membuat wajah Tianlin menjadi sangat jelek. Jika Yi Chen menolak untuk menunjukkan kelemahan dan bertengkar dengannya, Tianlin masih akan merasakan kesenangan yang tak terbatas di hatinya. Tetapi Yi Chen masih terlihat tidak tergesa-gesa dan tidak tergesa-gesa, dan setiap kata yang dia ucapkan bisa membuat orang marah sampai mati. Perasaan aku merasa sangat gila sehingga aku ingin segera maju dan menamparkan Yi Chen sekarang juga. Tuan Ibel Dou Ming terlalu ceroboh sekarang. Kekuatan jiwa dari alam jiwa surgawi memiliki keuntungan saat bertarung melawan kekuatan fisik dari alam jiwa surgawi. Jika dia menunjukkan kekuatan yang kuat dari awal, dia akan memiliki kesempatan untuk melakukannya, menang. Master Ibel Kuai Wei mengatakan ini dengan ekspresi dingin. Bagaimana dengan tetua kekar? Permainan berubah dengan cepat. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah, kan? Yin Wei terkekeh pelan saat ini. Pada saat ini, Master Ibel Kui Wei telah kalah, dan tentu saja tidak ada cara untuk membantah. Dia berkata dengan dingin kekuatan fisik alam jiwa surgawi adalah kartu trufnya, tetapi sekarang kekuatannya telah terungkap, dia tidak akan terekspos, sangat beruntung di pertarungan berikutnya. Pasti akan berakhir di 4 besar. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Yin Wei tertawa keras dan tidak terus berdebat. Setelah pertempuran tadi, lebih banyak mata tertuju pada Yi Chen, terutama keluarga Mo dan lainnya, yang semuanya memandang Yi Chen dengan niat membasmi. Semakin kuat musuhnya, semakin merugikan mereka. Meskipun Yi Chen terlihat lemah, kekuatan dan kecepatan yang baru saja dia tunjukkan membuat keluarga Mo curiga, karena ini bukanlah kekuatan yang bisa dimiliki oleh orang yang sekarat. Bersiaplah untuk memasuki putaran kedua kompetisi. Pembudidaya Ibel yang bertanggung jawab mengeluarkan alat lotre lagi. Sekarang ada 4 kartu tersisa. Dia menutupinya satu persatu dan mengaturnya, lalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk memutar mereka. Pengundian putaran kedua juga sangat penting. Semua pembudidaya untuk sementara melupakan Yi Chen dan fokus pada papan kayu. Yi Chen, Tian Huo, Tianlin, Murphy. Akhirnya hasil lotre keluar, Tianlin ingin bertarung dengan Yi Chen, tetapi bukannya Yi Chen, dia malah mendapatkan kejeniusan dari keluarga Mo. Dan Tian Huo, jenius jahat lainnya dari klan Setan Langit, menarik Yi Chen. Yang terakhir merasakannya dan menemukan bahwa tingkat kultivasi Anda, Tian Huo, hanya berada pada tingkat tinggi dari alam jiwa kuning. Tian Huo menoleh ke arah Yi Chen saat ini. Dia tidak berbicara, tetapi Yi Chen masih bisa menangkap rasa dingin di matanya. Pertempuran barusan dan apa yang dikatakan Yi Chen tidak diragukan lagi membuat para penggarap Ibel itu semakin membencinya, jadi pertempuran mereka nanti pasti akan menjadi fokusnya. Jika Yi Chen dikalahkan saat ini, dia pasti akan menjadi pemain yang paling menarik perhatian di kompetisi ini, dan namanya akan terkenal di seluruh klan Ibel dalam semalam. Ini adalah kesempatannya untuk menjadi terkenal dalam satu pertempuran, jadi Tian Huo tentu saja akan ada jangan ampun. Silakan datang dan bersiap-siap. Orang yang bertanggung jawab meneriakkan ini, lalu melompat turun dari panggung kompetisi, dan kemudian Yi Chen dan mereka berempat perlahan berjalan ke panggung kompetisi. Tuan Ibel Dou Ming pasti terlalu ceroboh sekarang. Yi Chen pasti akan mati kali ini. Kita harus membiarkan mereka merasakan kekuatan klan Ibel kita. Berbagai teriakan terdengar dari segala arah. Paling-paling, mereka meremehkan Yi Chen, tetapi di saat yang sama, mereka juga ingin menghukum Yi Chen dengan berat. Tubuh alam jiwa surgawi sangat kuat. Kami tidak berharga di depan budidaya kekuatan jiwa alam jiwa surgawi. Teriakan dari sekeliling membuat Tian Huo sangat bersemangat, dan dia berkata dengan dingin. Kamu sangat percaya diri. Yi Chen mengangkat bahu. Meskipun nada ini membuat orang tidak nyaman, ekspresinya masih dingin dan acuh tak acuh. Mengalahkanmu sudah cukup. Jawaban Tian Huo juga sangat kasar, mengatakan, siapapun yang menghina klan Ibel kami akan mati. Apa kata-kata terakhirmu? Yi Chen tidak menyangka pihak lain akan benar-benar mengatakan hal seperti itu, dan di saat yang sama, dia merasa sangat lucu di dalam hatinya. Satu gerakan. Karena pihak lain begitu sombong, sepertinya agak disayangkan jika dia tidak melawan. Hah! Setelah mendengar kata-katanya, tidak hanya Tian Huo, tetapi juga para penggarap Ibel yang hadir tidak tahu apa yang akan dia katakan. Permainan dimulai. Namun,
Sebelum mereka bisa menunggu penjelasan Yi Chen, pembudidaya Ibel yang bertanggung jawab sudah meneriakkan kata-kata ini. Akhirnya dimulai. Saat ini, lapangan menjadi hidup kembali. Tentu saja, semua mata terfokus pada sisi Yi Chen, dan mereka semua menatap Yi Chen dengan mata galak. Boom! Pada saat ini, pikiran Tian Huo bergerak, dan kekuatan jiwa yang kuat melonjak dengan gila-gilaan di sepanjang meridiannya dan mengembun di tangannya. Wah! Gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah, dan angin kencang bertiup di sekujur tubuhnya, meniup gaun itu ke tubuh Tian Huo dan menyebabkan rambutnya beterbangan seperti orang gila. Ini adalah kekuatan keterampilan jiwa. Tampaknya Tian Huo memiliki niat membasmi dan tidak akan memberi Yi Chen kesempatan untuk melawan. Saat menggunakan keterampilan jiwa, kekuatan jiwa meningkat, dan kekuatan penghancur yang ditimbulkan akan lebih menakutkan, sehingga kekuatan fisik dari alam yang sama tidak ada bandingannya. Tian Wu, yang sedang duduk di platform pengamatan, mengatakan ini. Semuanya memiliki pengecualian dan tidak bisa digeneralisasikan. Meskipun apa yang dia katakan masuk akal, Yin Wei hanya tersenyum dan penuh percaya diri pada Yi Chen. Apakah Dekan Yin Wei benar-benar berpikir bahwa dia masih memiliki harapan untuk menang? Tian Wu berkata dengan perasaan tidak senang di dalam hatinya. Mari kita tunggu dan lihat apa hasilnya. Lagi pula, tidak ada yang bisa memastikan tentang kompetisi ini. Yin Wei tidak banyak bicara, hanya terkekeh. Ini semua tentang menyelamatkan muka. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Yin Wei memang memiliki kepercayaan pada Yi Chen, tapi di mata orang lain, itu hanya kepura-puraan, jadi mereka semua diam-diam mencibir. Saudara muda Yi Chen, kamu harus bekerja keras. Kita tidak bisa kalah dari orang-orang klan Ibel di depan. Jin Gui dan yang lainnya berteriak saat ini, dan hati mereka juga sangat khawatir. Sebagai orang yang terlibat, Yi Chen, meskipun ada banyak mata yang terfokus padanya saat ini, dia tidak gugup sama sekali dan diam-diam menatap Tian Huo yang sedang memusatkan kekuatan jiwanya. Pilihan paling bijak adalah melepaskan perlawanan. Bagaimana kotoran manusia bisa menjadi lawan saya? Biarkan Anda merasakan kekuatan keterampilan spiritual saya. Tian Huo tertawa terbahak-bahak, kekuatan jiwanya yang terkonsentrasi menjadi lebih besar, suara tumpul terdengar dari tinjunya, dan ruang di sekitarnya bergetar. Keterampilan jiwa inferior kelas 8 kembar. Tian Huo hendak mengaktifkan keterampilan jiwanya, dan semua pembudidaya Ibel yang hadir menahan napas. Ups! Tapi sebelum Tian Huo menyelesaikan kata-katanya, sebuah bayangan muncul, dan Yi Chen tiba-tiba menghilang di tempat, dan muncul di depan Tian Huo pada detik berikutnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga semua orang merasa seolah-olah Yi Chen tiba-tiba muncul di depan Tian Huo, yang membuat mereka merasa sangat terkejut dan luar biasa. Hah! Ini terlalu mendadak. Tian Huo tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan tercengang saat ini. Pergi. Kata seperti itu keluar dari mulut Yi Chen. Tanpa ragu-ragu, dia memukul perut Tian Huo dengan tinjunya dengan suara angin menderu. Saat ini, Yi Chen tidak menahan diri sama sekali. Kekuatan fisiknya sudah mencapai titik ekstrim, terutama kecepatannya yang juga sangat ekstrim saat ini. Boom terdengar sebagai benturan yang tumpul, dan kemudian Tian Huo terbang mundur dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Bahkan perisai yang melindungi panggung kompetisi pun hancur. Tian Huo langsung jatuh dari panggung kompetisi kultivator, dia jatuh ke kerumunan dan pingsan pada saat bersamaan. Sebenarnya, yang ingin saya katakan adalah, satu gerakan. Yi Chen berjalan ke tepi panggung kompetisi lagi, melihat ke arah pembudidaya Ibel yang tak terhitung jumlahnya, dan mengulurkan jari pada saat yang sama sekarang, katanya. Yang terbaik adalah mengalahkan Tian Huo dengan satu gerakan. Kerumunan yang tadinya ramai dengan kegembiraan sekarang benar-benar sunyi. Mata mereka tertuju pada Yi Chen dan Tian Huo yang kalah, dan mereka terdiam sejenak. Mereka awalnya berpikir bahwa Tian Huo dapat mengalahkan Yi Chen dan membasmi Yi Chen dengan kekuatan besar, tetapi apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa Yi Chen dikalahkan lebih parah lagi, dan dapat dikatakan terbasmi sepenuhnya seketika. Bagaimana mungkin orang sekarat yang terlihat sangat lemah bisa menggunakan kekuatan seperti itu jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Tidak ada satupun pembudidaya Ibel yang hadir akan percaya bahwa itu benar. Lebih penting lagi, apa yang ditunjukkan Yi Chen bukanlah kekuatan jiwanya, tetapi kekuatan fisik yang lebih kuat. Klan Ibel memiliki darah monster, jadi mereka juga mewarisi tubuh monster yang kuat. Dalam hal ini, mereka selalu bangga. Dalam hal kekuatan fisik, umat manusia umumnya bukanlah lawan mereka, tapi sekarang Yi Chen dipukuli dengan kejam. Mereka menamparnya, dan apa yang disebut tubuh tirani dari klan Ibel tidak ada apa-apanya di hadapannya.
Tianwu dan yang lainnya yang sedang duduk di panggung tontonan memiliki ekspresi jelek di wajah mereka saat ini. Yi Chen mengalahkan salah satu anggota keluarga mereka, dan di depan begitu banyak anggota klan Evil. Melihat wajah pahit semua suku, Yin Wei mengelus janggutnya, dan senyum lega dan lega muncul di wajahnya. Sekarang Tianwu dan yang lainnya tidak berani meremehkan murid-muridnya, bukan? Yang disebut monster jenius sebenarnya tidak lebih dari itu. Yi Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melirik ke arah para pembudidaya monster yang hadir, dan mengatakan sesuatu seperti ini, yang membuat wajah mereka semakin jelek. Senang sekali mengatakan hal seperti ini di depan jutaan pembudidaya Evil. Jin Gui dan yang lainnya sangat bersemangat. Dari zaman kuno hingga sekarang, para kultivator manusia yang datang untuk berpartisipasi dalam Xuanmen Qixu umumnya bersikap sangat rendah hati agar tidak memancing kemarahan publik, tetapi saya tidak menyangka bahwa Yi Chen akan begitu sombong dan tidak mengambil alih orang-orang Evil di matanya. Keberanian semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa, dan jika saya ingat dengan benar, ketika Yi Hong datang untuk berpartisipasi dalam Xuanmen Qixu ratusan tahun yang lalu, sikapnya juga sangat keras. Meskipun Yi Hong sangat flamboyan pada awalnya, sikap Yi Chen beberapa kali lebih kuat daripada Yi Hong. Mungkinkah suku Evil kita harus membentuk musuh tangguh lainnya? Beberapa pembudidaya Evil masih mengagumi Yi Chen, dan pada saat yang sama mereka juga berdiskusi secara diam-diam. Ketika Yi Hong tumbuh dewasa, dia menjungkirbalikkan Laut Cina Selatan, dan tidak mudah untuk menenangkan keadaan di kemudian hari. Tanpa diduga, ratusan tahun kemudian, Yi Chen yang lain akan muncul. Dia lebih muda dari Yi Hong, tetapi kekuatannya lebih kuat, sehingga banyak pembudidaya Evil yang lebih tua sangat khawatir. Meskipun kekuatan fisiknya kuat, jika dilihat dari penampilannya saat ini, dia hanyalah orang yang sekarat, bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Memenangkan sebuah pertandingan saja langsung menjadi fokus lapangan, namun Yi Chen tetap terlihat tenang, seolah memenangkan pertandingan ini bukanlah hal yang membahagiakan. Dengan sedikit lompatan, Yi Chen melompat turun dari platform kompetisi dan berdiri tidak jauh dari situ. Kami telah masuk 2 besar, Tuan, sekarang kami telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki Xuanmen. Kata monster kecil itu dengan sangat gembira. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Ada banyak rahasia di Xuanmen. Jika bukan karena memasuki Xuanmen, dia tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi yang membosankan ini. Boom! Pada saat ini, suara memekakkan telinga datang dari platform kompetisi tidak jauh di depan Yi Chen, diikuti oleh suara pecahnya perisai, yang segera menarik perhatian Yi Chen, dan pada saat yang sama dia menoleh ke arah depan. Lihat! Pada saat ini, Yi Chen memperhatikan sosok yang datang ke arahnya seperti bintang jatuh. Jika dia melihat lebih dekat, dia dapat melihat bahwa sosok itu tidak lain adalah si jenius jahat dari keluarga Mo yang bersaing dengan Tianlin. Hei, warna aneh muncul di mata hitamnya, Yi Chen dengan ringan menginjak tanah dengan kaki kanannya, bayangan di belakangnya berkedip, dia segera menghilang dari tempatnya, dan muncul tidak jauh di sebelah kirinya pada detik berikutnya. Suara peng terdengar, dan sosok itu menghantam tempat Yi Chen berdiri sebelumnya. Kekuatannya sangat kuat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah yang awalnya datar. Tianlin menang. Pengumuman yang menggembirakan itu segera menarik perhatian para pembudidaya Evil kembali ke kompetisi. Banyak pembudidaya Evil bersorak. Mereka sangat tidak senang karena ditampar wajahnya oleh Yi Chen sekarang. Sekarang mereka melihat orang-orang mereka sendiri menamparkan wajah umat manusia, mereka semua merasa sangat lega. Yi Chen menoleh ke arahnya dan segera menemukan Tianlin sedang menatapnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia sengaja melemparkan si jenius jahat dari keluarga Mo ke arah ini sekarang. Tujuan pihak lain sangat jelas, yaitu untuk memprovokasi Yi Chen, dan ketika Tianlin mengetahui bahwa Yi Chen tidak takut untuk melihatnya, dia segera melepaskan niat membasmi. Final akan dipentaskan nanti. Tianlin sudah masuk 2 besar, yang berarti lawannya adalah Yi Chen. Meskipun kekuatan fisik yang dia tunjukkan sangat kuat, Tianlin benar-benar jenius di alam jiwa kuasi semesta, dan dia pasti dapat menyiksanya sampai mati dengan mudah. Pembudidaya Evil menoleh ke arah Yi dengan kasihan. Saya tidak menyangka Anda berhasil mencapai final. Benar-benar mengejutkan. Tampaknya Anda sangat beruntung. Tianlin merendahkan diri di panggung kompetisi, terlihat sangat menyendiri dan sangat meremehkan Yi Chen. Pihak lain menggunakan transmisi suara, dan kata-katanya provokatif, tetapi Yi Chen tidak ingin terlalu memperhatikannya. Dia hanya mengangkat bahu dan menjawab dengan tenang terus kenapa. Keberuntunganmu akan berakhir di sini. Lawanmu adalah aku di babak selanjutnya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan.
Tianlin mencibir saat ini. Menurutnya, Yi Chen sudah gagal. Kamu harus kembali dan minum obat. Dia tidak mengambil hati provokasinya sama sekali, dan saat ini, Yi Chen merasakan ada kekuatan jiwa yang datang dari kelompok pembudidaya ibel, yang sedang menatapnya. Kemampuan menangkap Yi Chen sangat kuat dan dia langsung menangkap posisi tatapannya. Dia segera menoleh untuk melihat posisi itu dan menemukan seorang lelaki tua berbalut jubah hitam. Siapa itu dan mengapa dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyelidikiku? Yi Chen bingung, tetapi pria itu segera menarik kekuatan jiwanya saat ini. Karena dia tidak dapat melihat wajahnya, dia tidak tahu siapa dia dulu. Tuan, aura kekuatan jiwanya memberiku perasaan yang sangat familiar, seperti aura Sura. Saat dia sedang bingung, monster kecil itu berkata dengan sungguh-sungguh. Apa, Sura? Setelah diingatkan, wajah Yi Chen menjadi serius. Saat dia berada di tanah pembantaian naga, Sura mencoba menculiknya, tapi Yin Wei akhirnya muncul tepat waktu dan menghentikannya. Tujuannya tidak tercapai, tetapi dia tidak akan pernah menyerah. Jadi Yi Chen sangat berhati-hati selama periode ini, tetapi Sura tidak muncul. Dia awalnya berpikir bahwa Sura tidak akan berani datang ketika Yin Wei ada di sini, tetapi dia tidak muncul. Kuharap monster kecil itu masih merasakan nafasnya. Apakah orang itu benar-benar Sura? Tapi tanpa melihat penampilannya, Yi Chen tidak yakin apakah dia adalah Sura. Aku tidak yakin 100%, tapi sebaiknya kita berhati-hati. Lagi pula, Sura punya pedang dewa di tubuhnya. Kalau itu benar dia, itu akan sangat merugikan kita. Kata monster kecil itu. Yi Chen tentu saja tidak akan menganggap enteng ketika menghadapi hal seperti itu, tapi dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, Yin Wei ada di sini, dan jika orang itu benar-benar Shuro, dia tidak akan berani menyerangnya secara terang-terangan. Kompetisi telah memasuki final. Pemenang babak sebelumnya adalah Yi Chen dan Tianlin. Juara berikutnya akan lahir dari keduanya. Pada saat ini, penanggung jawab berjalan ke panggung kompetisi dan meneriakkan kata-kata ini sekeras-kerasnya, dan di saat yang sama, suasana kembali memanas. Dalam 2 game pertama, Yi Chen hanya bertemu monster dari alam jiwa surgawi, tapi yang harus dia hadapi sekarang adalah monster super dari alam kuasi Yuhun, dan Tianlin berhasil dipukul mundur oleh monster tingkat 9 Yi Chen. Aku yakin dia tidak akan berbelas kasihan saat pertempuran tiba. Dia benar-benar berani menantang keagungan klan Ibel kita sekarang. Tianlin harus memberinya pelajaran. Wajah Tianlin dipenuhi dengan kebanggaan. Dengan begitu banyak pembudidaya Ibel yang bersorak untuknya, dia merasa sangat puas dan menikmatinya. Akhirnya tiba waktunya untuk memasuki babak final. Mata Yi Chen bersinar karena kegembiraan. Meskipun dia tidak menganggap serius kejuaraan ini, kegagalan sama sekali tidak diperbolehkan. Apalagi dia sudah memusnahkan gengsi klan Ibel, jika dia gagal, dia pasti akan diejek berkali-kali, dan klan Ibel itu pasti akan menggunakan bahasa yang paling kejam untuk mengutuknya. Permainan ini harus dimenangkan. Ini adalah tujuan Yi Chen. Di saat yang sama, dia tidak meremehkan Tianlin. Sebagai Ibel jenius dari klan Setan Langit, Tianlin masih sangat kuat sejauh ini. Singa bisa melawan kelinci dengan sekuat tenaga, apalagi monster jenius yang wilayah kekuasaannya mirip dengan miliknya, jadi Yi Chen pasti akan memberikan yang terbaik. Sekarang, mari kita undang 2 pemain untuk bermain pada saat yang sama. Pria tua klan Ibel itu berteriak lagi, dan kemudian memberi isyarat agar Yi Chen dan keduanya muncul. Dengan senyum tipis di wajahnya, Yi Chen kemudian berjalan ke panggung kompetisi di bawah tatapan dingin Tianlin. Dia meletakkan tangannya di belakangnya dan menatap Tianlin. Pertandingan terakhir telah tiba. Kakak muda Yi Chen akan menghadapi jenius jahat terkuat dari klan monster. Saya harap dia bisa bertahan. Jin Gui dan yang lainnya sangat khawatir saat ini. Meskipun Yi Chen telah maju ke alam jiwa kuasi Yu, hanya Yin Wei yang mengetahui berita ini. Oleh karena itu, di mata Jin Gui dan yang lainnya, tingkat kultivasi Yi Chen sebelumnya hanya di alam jiwa surgawi utuh, dia bukan tandingannya. Jadi sekarang mereka khawatir dengan situasi Yi Chen. Jika saya memenangkan pertandingan, saya yakin nama Yi Chen akan diingat oleh semua pembudidaya Ibel. Yin Wei tersenyum lembut dan sedikit menyipitkan matanya yang keruh. Mata semua orang kini tertuju pada Yi Chen. Ini sudah menjadi adegan terakhir. Keduanya mewakili jenius jahat terkuat dari ras manusia dan ras Ibel. Ini adalah pertarungan antara para jenius, dan ini juga merupakan pertarungan kejayaan. Jika salah satu pihak menang, mereka akan memenangkan kejayaan tertinggi untuk klan mereka. Memenangkan kejuaraan di depan jutaan orang, tidak peduli siapa itu, akan menjadi fokus perhatian dalam semalam dan ditakdirkan untuk menjadi terkenal dalam satu pertempuran.
Ini adalah kejayaan yang diinginkan oleh banyak kultivator. Meski Yi Chen tidak tertarik dengan kejuaraan ini, namun tujuannya kali ini sangat jelas, yaitu meraih juara pertama, karena ini bukan hanya kejayaan pribadinya, tetapi juga terkait dengan umat manusia. Jika dia kalah dalam permainan ini, saya khawatir nama Yi Chen akan menjadi terkenal di kalangan umat manusia. Reputasi adalah sesuatu yang masih lebih dihargai oleh Yi Chen. Saya, Tianlin, akan memutuskan tempat pertama ini. Saat ini, Tianlin berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya, dengan sangat percaya diri. Ingin menjadi yang pertama, kamu sangat ambisius, tapi aku khawatir tidak mudah untuk mendapatkan tempat pertama. Kata Yi Chen sambil tersenyum tipis. Berpura-puralah, kamu hanya bisa menggunakan kekuatanmu sendiri dalam game ini, dan tidak bisa menggunakan bantuan eksternal. Tanpa bantuan monster level 9, apakah kamu pikir kamu adalah lawanku? Faktanya, Tianlin sangat meremehkan Yi Chen di dalam hatinya. Jika bukan karena dua monster tingkat 9 itu, Yi Chen akan dikalahkan olehnya. Ini benar-benar lucu. Apakah menurutnya Tuan, Anda benar-benar sampai pada titik ini dengan bantuan Fire Phoenix dan yang lainnya? Pihak lain dapat memikirkan apapun yang dia inginkan. Bagaimanapun, ini adalah kebebasannya. Yi Chen terlalu malas untuk mengatakan apapun kepadanya sekarang. Dia diam-diam menunggu permainan dimulai. Pada saat ini, mata semua kekuatan di platform tontonan terfokus pada Yi Chen. Meskipun yang terakhir tampak seperti orang yang tidak berguna, mereka tidak yakin apakah Yi Chen benar-benar cacat, jadi kami semua menunggu permainannya untuk mulai melihat bagaimana kinerja. Alasan mengapa mereka menaruh begitu banyak perhatian sepenuhnya karena bakat kultivasi Yi Chen. Tidak apa-apa jika meridiannya dihancurkan. Jika tidak, dia pasti akan menjadi musuh yang tangguh bagi mereka ketika dia besar nanti. Para pembudidaya Ibel juga berhenti berteriak saat ini, dan mereka semua memandang Yi Chen dengan dingin. Mereka sepertinya menggumamkan sesuatu, tetapi Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Perebutan tempat pertama berhubungan dengan kejayaan pribadi kalian. Saya harap kalian semua berusaha sekuat tenaga. Sekarang saya umumkan dimulainya permainan. Saraf semua orang menjadi tegang dengan kata-kata ini, dan tangan mereka terkepal erat. Kematianmu telah tiba. Wajah Tianlin berubah menjadi ganas pada saat ini, tubuhnya bergetar, dan kekuatan jiwa yang kuat melonjak dari meridiannya, dan gelombang ombak menyebar ke sekitarnya. Gelombang kekuatan jiwa yang begitu kuat. Dia memang jenius jahat dari klan Ibel kita. Pukul dia sampai mati. Hoa, perasaan diawasi oleh semua orang membuat Tianlin sangat menikmatinya. Jika dia mengalahkan Yi Chen saat ini, dia akan bisa menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Ini adalah keinginan yang tak tertahankan baginya, jadi dia segera memilih untuk mengambil tindakan. Tubuhnya bergetar, kekuatan jiwanya bergerak, dan dia dengan cepat bergegas menuju Yi Chen. Keterampilan jiwa inferior kelas 6 Alien Demon Fist. Tianlin berteriak dengan marah, dan kemudian kekuatan jiwa terkondensasi di lengan kanannya, membentuk lengan monster besar yang ditutupi dengan sisik emas dan otot yang kuat suara yang menembus udara. Kekuatan ini sangat menakutkan. Meskipun aku tidak berdiri di depannya, aku sudah merasakan ancaman kematian. Yi Chen itu sudah mati. Ini adalah pukulan kuat dari seorang kultivator dari alam yang sama. Yi Chen tidak berani lalai sedikit pun. Dia berteriak dengan marah di dalam hatinya, dan pada saat yang sama mengepalkan tinjunya dengan erat lalu dia segera membawa kekuatan yang mendominasi. Boom Yi Chen tidak mengerahkan kekuatan jiwanya, tetapi menggunakan kekuatan fisiknya. Kedua sosok itu bertabrakan seperti percikan api, dan energi setelahnya menyebar ke segala arah. Kemudian Yi Chen merasakan kekuatan yang mendominasi datang dari depan, dan dia sendiri adalah Zen mundur beberapa langkah. Sebagai monster jenius, Tianlin sebenarnya tidak sederhana. Ini adalah pertama kalinya Yi Chen bertabrakan dengan Tianlin, dan dia membuat penilaian ini setelah menstabilkan tubuhnya. Meskipun kekuatan fisik alam jiwa surgawi sangat kuat, di depan alam kuasi Yuhun, dia tetaplah seekor semut. Tianlin tidak terpengaruh. Dia terus mencibir saat ini, dan tidak berhenti menyerang pada saat yang sama waktu, mencubit dengan kedua tangan. Menggunakan teknik dinamis, kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridiannya, mengembun menjadi monster yang tampak ganas. Basmi, teriak, Tianlin membentuk segel dengan tangannya, dan menyerang ke depan. Segera, monster ganas itu tampak hidup, dan bergegas menuju Yi Chen dengan langkah berat. Hancurkan, angin kencang datang dari depan. Yi Chen tidak berani mengabaikannya, dan menyerang monster itu dengan kekuatan ganas dengan pukulan yang mendominasi. Tapi pukulan ini tidak menghancurkannya untuk berhenti tiba-tiba.
Saya tidak menyangka Yi Chen tidak sederhana. Dengan kekuatan fisik alam jiwa surgawi, dia dapat mencegat serangan energi Tianlin dalam waktu singkat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, para penggarap Ibel itu sangat terkejut. Alam jiwa surgawi tidak dapat dibandingkan dengan alam jiwa kuasi Yu. Jika mereka bertabrakan, mereka hanya akan menderita kekalahan telak. Tentu saja, mereka hanya sedikit terkejut, dan mata mereka memandang Yi Chen masih penuh belas kasihan. Menurut mereka, Yi Chen bukanlah tandingan Tianlin, dan cepat atau lambat dia akan dikalahkan secara menyedihkan. Meledak. Melihat energinya diblokir oleh Yi Chen untuk waktu yang singkat, Tianlin mencibir, dan kemudian menggunakan tangannya untuk membuat formula ajaib lagi, dan binatang ajaib yang telah dia kental meledak seketika. Cahaya menyilaukan dari bom menyala, dan energi manik yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Perisai yang melindungi panggung kompetisi terus bergetar, yang menunjukkan betapa kuatnya energi itu. Di bawah kilatan cahaya yang menyilaukan, tidak ada yang bisa melihat sosok Yi Chen, tetapi dampak yang mengerikan dapat dengan mudah melukai orang di alam jiwa surgawi, jadi mereka semua percaya bahwa Yi Chen tidak bisa lepas dari bencana ini. Saya tidak menyangka kompetisi akan berakhir secepat ini. Dekan Yin Wei, tampaknya dalam kompetisi monster selama beberapa tahun, klan monster kita seharusnya menduduki peringkat pertama. Tianwu tertawa saat ini, terlihat seperti pemenang. Penatua Tianwu, silakan lanjutkan membaca. Yin Wei hanya tersenyum dan menunjuk ke tempat Yi Chen berdiri. Hancurkan. Pada saat ini, teriakan marah keluar dari cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian ruang di sekitarnya terguncang dengan keras, dan cahaya itu segera tersebar, memperlihatkan sosok yang aman dan sehat yang muncul di depan mereka adalah Yi Chen. Apa? Tidak ada yang terjadi pada Yi Chen. Bagaimana ini mungkin? Ketika mereka melihat bahwa dia masih hidup dan sehat, para penggarap Ibel merasa tidak dapat dipercaya. Namun Tianwu, yang semula mengira telah mengamankan kemenangan, ternyata memiliki raut wajah yang sangat jelek. Mari kita lihat berapa lama kamu, orang kecil di alam jiwa surgawi, bisa bertahan. Tianlin berteriak dengan sangat ganas, dan kemudian menggunakan formula ajaib lagi, dan kekuatan jiwa melonjak dengan ganas, memadatkan 10 sinar ke langit naik. Basmi, dia melambaikan tangannya, dan salah satu pancaran energi menghancurkan ruang dan membombardir Yi Chen. Hei, Yi Chen tidak berani mengabaikannya, dengan cepat menginjak tanah, dan bergerak ke kiri dengan suara menerobos udara. Suara memekakkan telinga terdengar, dan lubang yang dalam meledak tanah di mana dia berdiri sekarang. Ups, pada saat yang sama, Yi Chen tidak tinggal di sana. Dia dengan cepat bergegas menuju Tianlin. Kecepatannya yang sangat cepat ditampilkan dengan jelas olehnya, yang sangat kontras dengan penampilannya yang lemah. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Tianlin mencibir, lalu menggunakan tangannya untuk membuat formula ajaib lagi, dan kemudian 9 energi yang melayang di belakangnya juga bergegas menuju Yi Chen pada saat yang bersamaan. Boom! Kekuatan mengerikan datang dari depan. Mata Yi Chen segera menyipit menjadi bentuk yang tajam, dan dia dengan cepat mengetuk tanah dengan kaki kanannya, terus-menerus menghindari energi yang datang. Kecepatannya membuat mata banyak kultivator berkaca-kaca. Yi Chen menghindari ke-9 energi itu hanya dalam sekejap, dan mendatanginya di bawah tatapan Tianlin yang luar biasa. Keluar, teriakan marah terdengar, dan Yi Chen meninju wajahnya. Tianlin awalnya berpikir bahwa energinya dapat mengenai Yi Chen, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah menghindari semua serangan itu dan membiarkannya mendatanginya dengan lancar. Ekspresinya segera menjadi ganas. Hei, dia juga memiliki banyak pengalaman bertempur. Dia dengan cepat menggunakan formula ajaib dengan tangannya, dan kekuatan jiwanya terkondensasi menjadi perisai kekuatan jiwa di bawah kendalinya. Suara ledakan yang memekakkan telinga keluar, dan serangan Yi Chen mendarat di atasnya. Kekuatan sombong langsung menghancurkan perisai yang telah dia kental, dan pada saat yang sama, kekuatan sombong juga menjatuhkannya. Tidak, serangan kekuatan fisik Yi Chen benar-benar menghancurkan perisai yang dipadatkan oleh alam jiwa kuasi Yu. Para pembudidaya Ibel yang hadir merasa tidak dapat dipercaya, dan mereka merasa seolah-olah telah melihat hantu ketika melihat pemandangan ini. Kesenjangan antara alam jiwa surgawi dan alam jiwa kuasi Yu terlalu besar. Jika itu adalah alam jiwa surgawi biasa, Tianlin dapat dengan mudah mengalahkannya, tetapi Yi Chen adalah pengecualian mati rasa. Orang pembawa sial, wajah Tianlin menjadi ganas. Sungguh memalukan baginya untuk ditolak oleh seorang kultivator yang levelnya lebih rendah dari dirinya di depan begitu banyak orang. Ayo lagi, memanfaatkan kemenangan adalah pilihan paling bijak. Yi Chen berteriak pelan, lalu tubuhnya gemetar dan dia bergegas maju lagi. Kecepatan selalu menjadi keunggulan Yi Chen.
Hanya dalam sekejap, dia sudah berada di belakang Tianlin, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, dan dia meninju kepalanya. Apakah kamu pikir kamu seberuntung kamu sekarang? Tianlin berteriak dengan marah, dan kekuatan jiwanya terus mengembun di tangannya, membentuk sepasang lengan monster yang besar. Kematian. Dia dengan cepat berbalik, menyeret sepasang lengan binatang besarnya untuk menemuinya, dan angin kencang mengguncang sekeliling. Suara boom yang memekakkan telinga terdengar. Ketika kedua sosok itu bertabrakan, Yi Chen merasa lengannya dipenuhi kejutan, dan kemudian dengan cepat melangkah mundur. Tuan, dia adalah monster jenius, dan dia masih menggunakan kekuatan jiwanya dengan seluruh kekuatannya. Meskipun kekuatan fisikmu sangat kuat, sangat sulit untuk mengalahkannya dengan kekuatan fisik. Apakah kamu benar-benar akan memperlihatkan kekuatanmu sendiri? Warna aneh muncul di mata Yi Chen. Dia tidak ingin mengekspos kultivasinya di alam jiwa Kuasi Yu secepat ini, jadi sekarang dia sangat bingung. Mari kita lihat apa yang terjadi. Yi Chen menggelengkan kepalanya, tanpa mengerahkan kekuatan jiwanya, dan bergegas maju lagi dalam sekejap. Kamu masih ingin membuatku menderita dengan kecepatanmu. Tianlin mencibir, dan kemudian mengubah formula ajaib, dan jejak kekuatan jiwa melonjak di bawah kendalinya dan menembus ke dalam cincin penyimpanan. Ups! Pada saat ini, palu dengan lampu listrik berkedip keluar dari cincin penyimpanannya dan menyerang ke arah Yi Chen. Itu Horcrux Tianlin. Yi Chen segera melihat bahwa itu adalah senjata yang digunakan Tianlin ketika dia memasuki kota hari itu. Itu adalah Horcrux kelas bawah di tingkat alam semesta, dan itu juga dibungkus dengan guntur dan kilat. Anehnya, Huo Feng mengalami kerugian hari itu karena dia tidak mengetahui bahwa Horcrux tersebut terkontaminasi petir. Hei, Yi Chen tidak menghadapinya secara langsung. Dia menginjak tanah dengan kakinya dan mundur dengan suara angin menderu, langsung menghindari serangannya. Kamu sebenarnya bisa menghindarinya. Tianlin tersenyum galak, lalu melambaikan tangannya, dan palu raksasa itu segera kembali ke tangannya di bawah kendalinya. Tianlin telah mengeluarkan semua Horcrux-nya. Dengan kekuatan alam jiwa kuasi semesta, ditambah Horcrux, Yi Chen jelas bukan tandingannya. Dia pasti akan kalah, bersemangat. Di saat yang sama, mereka juga merasa sangat lega. Ini adalah harga yang harus dibayar Yi Chen, harga yang harus dia bayar setelah bersikap sombong dan sombong. Pemenang akhir dari permainan ini sudah ditentukan ketika Tianlin mengeluarkan Horcrux. Din Yinwei, menurut Anda apakah ada ketegangan dalam permainan ini? Saat ini, Tianwu sangat marah meraih kemenangan dalam game ini. Kata-kata Tianwu mengingatkan Yinwei bahwa Yi Chen tidak bisa memenangkan permainan ini, jadi yang terbaik adalah mengakui kekalahan. Pertandingan masih berlangsung, dan pemenangnya belum ditentukan. Kita akan tahu hasilnya jika kita terus menontonnya. Tapi Yinwei sepertinya tidak bisa mendengar maksud dari kalimat itu, dan masih berkata sambil tersenyum. Apakah Yinwei bertingkah bodoh atau dia tidak tahu? Apakah dia begitu percaya diri dengan kekuatan Yi Chen, atau apakah yang terakhir tidak sia-sia sama sekali? Setelah melihat penampilannya, Duni dan yang lainnya mulai berspekulasi, dan pada saat yang sama menatap Yi Chen dengan mata dingin. Mati! Pada saat ini, Tianlin berteriak dengan marah, dan kemudian dia mengangkat palu dengan kedua tangannya. Di bawah kendalinya, kekuatan jiwa terus-menerus dituangkan ke dalam palu, dan dengan cepat melesat ke depan. Kekuatan jiwa boom segera diaktifkan, dan busur ungu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari palu, dengan suara yang memekakkan telinga, dan menyerang ke arah Yi Chen. Energi itu sangat menakutkan, dan wajah para pembudidaya monster yang hadir menunjukkan ekspresi ngeri. Di hadapan kekuatan yang kuat itu, mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan energinya, dia langsung terbasmi, jadi Yi Chen dalam bahaya. Sama sekali tidak, matanya penuh kesungguhan. Suara seperti ini terdengar di hati Yi Chen, dan kemudian dia dengan cepat bergegas ke arah lain. Boom dan kilat ungu tampak hidup, mengikuti Yi Chen dari belakang, dan ruang bergetar kemanapun ia pergi. Tianlin dapat mengendalikan energi itu, tidak ada cara untuk menghindarinya. Yi Chen mengerutkan kening, kepalanya mulai bekerja dengan cepat, dan dia terus memikirkan cara, dan akhirnya matanya tertuju pada perisai yang melindungi panggung kompetisi. Wah! Tanpa ragu-ragu, Yi Chen berlari langsung menuju perisai dan melambat pada saat yang sama. Ketika dia berada di bawah perisai, energi sudah datang di belakangnya. Flash! Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Yi Chen berdiri dan melompat, dan kemudian energinya tidak dapat dihindari dan mengenai perisai secara langsung. Suara memekakkan telinga bergema di antara langit dan bumi, terutama di tempat tumbukan. Bahkan terdapat retakan yang menunjukkan betapa kuatnya energi yang dikeluarkan Tianlin. Saya sebenarnya dihindari oleh Yi Chen, jika tidak,
pemenangnya pasti sudah ditentukan sejak lama. Para pembudidaya Ibel yang hadir semuanya sangat menyesal saat ini. Fiuh, lawan baru saja menggunakan serangan. Ini adalah kesempatan bagus bagi Yi Chen untuk melakukan serangan balik. Apakah menurutmu semuanya akan baik-baik saja jika kamu bersembunyi seperti ini? Tapi Tianlin berdiri tak bergerak dan meneriakkan kata-kata ini dengan ganas. Saat ini, Yi Chen merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Boom suara memekakkan telinga terdengar di belakangnya. Energi yang baru saja menghantam dan menghilang di udara berkumpul lagi saat ini, dan petir ungu melepaskan kekuatan tirani dan secara acak menyerbu menuju Yi Chen lagi. Tidak bagus. Ekspresi Yi Chen berubah. Dia tidak menyangka energinya dapat diatur ulang, tetapi saat ini sudah terlambat baginya untuk menghindarinya, dan dia langsung diselimuti oleh petir ungu yang menakutkan. Boom! Suara memekakkan telinga datang dari dalam, dan angin kencang mengguncang sekeliling. Bas! Perisai yang melindungi platform kompetisi terpengaruh dan bergetar terus-menerus. Kekuatan ini sangat menakutkan, dan para penggarap Ibel yang hadir sangat terkejut. Alam jiwa surgawi tidak memiliki cara untuk menahan dampak energi seperti itu. Yi Chen sudah mati. Pada saat ini adalah suara di hati semua pembudidaya Ibel yang hadir. Saudara muda Yi Chen, Jin Gui dan yang lainnya berteriak saat ini. Wajah mereka sangat jelek. Yi Chen memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka, jadi ketika energi menyelimuti Yi Chen, mereka semua merasakannya menelan. Sepertinya pemenangnya telah diputuskan. Tian Wu mengatakan sesuatu seperti ini saat ini, tapi kali ini Yin Wei tidak berbicara, matanya melihat dari dekat ke posisi Yi Chen, dan tinjunya sedikit terkepal. Ini adalah konsekuensi dari menentang klan IBL-ku. Aku, Tianlin, sudah lama mengatakan bahwa kamu bukan tandinganku. Sambil memegang palu raksasa, Tianlin melihat posisi Yi Chen dan mengatakan sesuatu yang sangat arogan. Saat ini, dia sepenuhnya bertindak sebagai penyelenggara, karena menurutnya, Yi Chen tidak bisa lepas dari serangannya sekarang, dan serangannya dapat membasmi semua alam jiwa surgawi, sehingga mustahil bagi Yi Chen untuk bertahan hidup. Serangannya memang lumayan, tapi pada saat ini, tawa acuh tak acuh datang dari petir ungu di langit, bergema pelan di udara. Apakah Yi Chen masih hidup? Setelah mendengar suara familiar ini, pemandangan yang awalnya semarak menjadi sangat sunyi. Dan ketika dia mendengar kata-kata ini, tangan Yin Wei yang tergenggam perlahan terlepas, dan senyuman muncul di wajah lamanya. Ini tidak mungkin. Di antara begitu banyak orang, Tianlin adalah yang paling terkejut. Hanya dia yang tahu betapa kuatnya serangan itu, jadi menurutnya, Yi Chen tidak punya cara untuk menghindari serangan itu. Bubar, sebuah kata lembut terdengar dari kilatan cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian sesosok tubuh mengulurkan jarinya dan mengetuk dengan lembut, dan kilatan ungu di seluruh langit menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat sebuah sosok, namun ketika mereka melihat wajah sosok itu, mata mereka melebar dan mulut mereka terbuka membentuk O. Saat ini, tubuh Yi Chen dilindungi oleh perisai kekuatan jiwa. Lebih penting lagi, warna perisai kekuatan jiwa sebenarnya adalah cian bercampur hijau. Setiap alam memiliki warna yang berbeda, dan kekuatan jiwa cian dan hijau adalah simbol dari alam jiwa kuasi semesta. Dia berada di alam jiwa kuasi semesta. Ketika mereka melihat warna kekuatan jiwa, semua pembudidaya Ibel sangat terkejut. Mereka terdiam sesaat, dan pada saat yang sama, ada gelombang kepanikan besar di hati mereka. Ini tidak mungkin. Bukankah meridiannya telah dihancurkan? Bagaimana dia masih bisa menggunakan kekuatan jiwa? Dan kapan budidayanya memasuki alam jiwa kuasi semesta? Duni dan lainnya, yang awalnya tenang, semuanya dia berdiri duduknya dengan wajah yang sangat jelek. Tentu saja mereka tidak akan senang karena Yi Chen telah maju ke alam jiwa kuasi semesta. Lebih penting lagi, jenius jahat yang mereka takuti belum dihancurkan dan telah berkembang pesat lagi, yang membuat mereka tidak bisa tidur. Ular berbisa yang tersembunyi di kegelapan akhirnya menunjukkan taringnya yang tajam. Senyuman muncul di wajah Yin Wei. Reaksi Duni dan yang lainnya membuat Yin Wei merasa sangat bahagia. Ini benar-benar mustahil bagi alam jiwa kuasi Yu yang berusia 18 tahun. Tianlin juga terkejut dan meneriakkan kata-kata seperti itu. Meskipun dia adalah monster jenius, ketika dia berumur 18 tahun, dia bahkan belum mencapai alam jiwa surgawi, apalagi alam jiwa kuasi Yu, sehingga suasana hatinya saat ini bisa dikatakan campur aduk. Permainan baru saja dimulai. Di bawah tatapan banyak orang, bibir Yi Chen melengkung dengan sendewa kekejaman. Wah, pada saat yang sama, pikiran Yi Chen bergerak, dan keajaiban transformasi segera dimulai. Rambut putihnya menjadi hitam lagi,
dan wajahnya yang sangat lelah juga kembali menjadi kemerahan, dan dia terlihat sangat sehat dalam sekejap. Ternyata kondisi lemahnya hanyalah akting. Setelah melihat penampilan Yi Chen saat ini, semua orang yang hadir langsung mengetahui kebenarannya, sekarang kamu bisa menjadi bintang film. Alam jiwa kuasi semesta berusia 18 tahun tidak pernah muncul di antara generasi Raja Ibel Surgawi. Bahkan Yi Hong, yang terkenal untuk sementara waktu, tidak dapat mencapai alam jiwa kuasi semesta ketika dia berusia 18 tahun. Di alam jiwa, apakah dia monster super lain setelah Yi Hong? Monster yang hadir mengerutkan kening dan menatap Yi Chen dengan sikap bermusuhan. Bagus sekali, saudara muda Yi Chen. Jin Gui dan yang lainnya sangat bersemangat saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa meridian Yi Chen telah diperbaiki sejak lama, dan bahkan tingkat kultivasinya telah memasuki tingkat berikutnya. Pada saat yang sama, di antara begitu banyak orang, merekalah yang paling terkejut karena mereka semua ingat dengan sangat jelas bahwa Yi Chen baru saja memasuki alam jiwa surgawi lebih dari sebulan yang lalu. Total ada 3 level, yaitu level dasar, level menengah, dan level tinggi dari alam jiwa surgawi. Bahkan seorang monster jenius akan membutuhkan lebih dari setengah tahun untuk berlatih dari level dasar ke level tinggi, tapi itu butuh waktu Yi Chen lebih dari sebulan. Setelah menyelesaikan semua level dan memasuki alam jiwa kuasi semesta, memikirkan kecepatan kultivasi seperti itu membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Bahkan jika kamu memiliki tingkat kultivasi alam jiwa kuasi Yu, kamu masih bukan tandinganku, teriak Tianlin dengan ganas saat ini dan berkata. Jangan bicara terlalu banyak, kalau tidak kamu tidak akan bisa menariknya kembali. Yi Chen sama sekali tidak mengindahkan kata-kata kejam pihak lain. Sekarang permainan dimulai, gunakan semua keahlianmu, jangan mengecewakanku. Mencari kematian, nada kata-kata Yi Chen membuat Tianlin sangat tidak senang, dan wajahnya menjadi galak. Kekosongan yang terkena bom bergetar sesaat, dan kemudian petir ungu yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari palu raksasa, menghantam Yi Chen dengan suara siulan angin. Wah, petir ungu sangat mendominasi, tapi Yi Chen sangat tenang. Tangannya gemetar, dan segera senjata berpola bintang 9 dan piringan berpola bintang 8 muncul di tangannya. Perisai, pola-pola itu terbang dengan cepat di pelat pola, dan pola yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dalam sekejap. Pola-pola itu terjalin dan membentuk perisai pola di depan Yi Chen. Boom diikuti dengan suara yang memekakkan telinga, semua kilat ungu itu membombardir perisai pola Yi Chen, dan perisai serta kilat ungu semuanya menghilang di udara. Apa? Dia sebenarnya adalah penilai sihir. Pada saat ini, para pembudidaya ibel bahkan lebih terkejut. Mereka memandang Yi Chen seolah-olah mereka telah melihat hantu, merasa tidak dapat dipercaya. Secara umum, tingkat budidaya penilai sihir tidak terlalu tinggi, karena mereka perlu menghabiskan banyak waktu untuk berlatih penilaian sihir, tetapi tingkat budidaya Yi Chen sangat kuat, dan itu terlihat dari cara dia mengukir pola formasi, dia sangat mahir dalam membaca sihir, jadi mereka sangat terkejut. Apakah dia sudah berlatih sejak dia masih di dalam rahim ibunya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki penilaian dan kultivasi sihir tingkat seperti itu? Namun Yin Wei terkekeh pelan kali ini dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya anak kecil itu telah berlatih kultivasi sejak dalam kandungan ibunya. Jika orang lain mengetahui bahwa dia baru berlatih kultivasi selama 3 tahun, saya khawatir tidak ada yang percaya. Dalam 3 tahun latihan, Yi Chen telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh banyak kultivator seumur hidup. Oleh karena itu, jika perkataan Yin Wei menyebar, pasti akan menimbulkan gelombang besar terlalu menakutkan. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, itu tidak dapat mempengaruhi Yi Chen. Saat ini, yang ada hanya pertarungan di matanya. Tianlin adalah monster alam kuasi Yuhun pertama yang dia temui, dan ini juga pertama kalinya dia bertarung melawan kuasi Yuhun, alam Yuhun. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Wah, cahaya tajam muncul dari matanya. Yi Chen mengendalikan perangkat pola di tangannya dan dengan cepat mengukir pada pelat pola. Garis-garis muncul di pelat pola, dan cahaya menyilaukan menembus dari dalam. Teknik pertarungan roh tingkat 6 yang unggul setetes air di lautan. Pelat pola bergetar, dan pola-pola itu mengembun bersama pada saat ini, dan menyerang Tianlin dengan kekuatan yang menakutkan. Keterampilan melawan rohnya sebenarnya sangat mendalam. Melihat dia menggambarkan keterampilan melawan roh dalam sekejap, banyak penyihir yang hadir terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Jika Yi Chen masih di alam jiwa surgawi, dia tidak akan mengkhawatirkan Tianlin sama sekali, tapi sekarang dia berada di alam kuasi Yuhun dan penilai sihir yang kuat. Jadi Tianlin telah sepenuhnya mengambil kembali Tianlin penghinaan, dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mengembun di palunya.
Keterampilan jiwa superior kelas 6 Nebula Yao Tian berteriak, dia mengangkat palu raksasa di tangannya dan menyerang garis yang tak terhitung jumlahnya yang datang ke arah Yi Chen. Suara benturan ledakan segera terdengar, dan garis-garis yang dikeluarkan oleh Yi Chen tersebar seperti lautan awan. Karena kekuatan gempa yang sangat besar, Tianlin sendiri juga terguncang mundur beberapa langkah. Teknik pertarungan roh tingkat rendah tingkat ke-7, awan mengalir mimpi buruk. Dia tidak diberi kesempatan untuk bernapas. Tepat ketika Tianlin baru saja menstabilkan tubuhnya, suara Yi Chen terdengar dari depannya. Cahaya menyilaukan boom terpancar dari pelat pola, dan pola formasi yang tak terhitung jumlahnya terus memadat, membentuk awan hitam besar, dan kemudian menabrak Tianlin. Yi Chen telah lama memiliki pemahamannya sendiri tentang cermin ajaib, dan buku surgawi telah memodifikasi semua teknik pertarungan roh ini, sehingga teknik pertarungan roh yang dia keluarkan bisa terjadi hampir seketika. Orang pembawa sial, Tianlin, yang baru saja menstabilkan tubuhnya, tidak pernah menyangka serangan Yi Chen akan secepat itu. Dalam waktu sesingkat itu, dia tidak punya waktu untuk menyingkat keterampilan jiwanya. Tapi tidak ada gunanya menghindar sekarang. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya, dan kemudian menyerang ke depan dengan palu. Suara boom yang memekakkan telinga terdengar. Meskipun serangan Tianlin kuat, pedang ajaib yang digunakan Yi Chen saat ini membuat bahkan orang-orang tua itu kagum setelah melihatnya. Ups! Tianlin merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Dia memutar pinggangnya di udara dan jatuh kembali ke tanah. Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, dan dia menatap Yi Chen dengan mata galak. Teknik pendeteksian sihir yang sangat kuat. Pada saat ini, bahkan para kultivator yang tidak memahami pendeteksian sihir pun meneriakkan kalimat ini. Awalnya, mereka mengira Yi Chen hanyalah orang yang sekarat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatannya akan begitu menakutkan. Semakin baik kinerja Yi Chen, semakin dingin ekspresi wajah Duni dan yang lainnya. Tinju mereka terkepal saat ini. Mereka semua memiliki dendam yang mendalam dengan Yi Chen tumbuh dewasa, mereka pasti akan menjadi musuh mereka, jadi mereka semua adalah pembasmi saat ini. Tadi ku bilang, kamu harus menyisakan 3 poin kelonggaran saat berbicara, kalau tidak kamu akan mengunyah lidahmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah itu masuk akal? Kata Yi Chen dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Itu hanya kecelakaan. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian nanti. Di depan jutaan pembudidaya monster, Tianlin menderita kerugian di tangan Yi Chen. Wajahnya berubah sangat jelek. Kemudian pikirannya bergerak, dan kekuatan jiwa yang kuat terus mengalir di bawah kendalinya sangat kuat, dan kemudian disuntikkan ke palu raksasa. Bas! Ketika kekuatan jiwa itu memasuki palu raksasa, suara gemetar datang dari palu, dan kemudian roh jahat yang lebih kuat menyebar dari palu, memenuhi langit dan bumi hanya kental. Bahkan lebih kuat. Tampaknya Tianlin tidak lagi siap untuk menggunakan serangan yang lebih kuat. Para penggarap ibel yang hadir mengepalkan tangan mereka dan sangat bersemangat pada saat yang sama. Meski mengalami kerugian sebanyak 2 kali, namun menurut mereka Tianlin hanya ceroboh, dan mereka tetap percaya penuh padanya. Adik laki-laki Yi Chen, ayolah. Setelah melihat kekuatan Yi Chen, Jin Gui dan yang lainnya kini lebih percaya diri dan berteriak sekuat tenaga. Tuan, keterampilan jiwa yang ingin dia gunakan lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya dia akan menggunakan teknik pertarungan roh yang lebih kuat. Monster kecil itu berteriak dengan keras. Apakah kita akan menggunakan keterampilan bertarung roh dari Raja Ibel Langit sekarang? Setelah mendengar kata-kata dari monster kecil itu, mata Yi Chen bersinar karena kegembiraan. Dia telah memperoleh teknik pertarungan roh yang ditinggalkan oleh Raja Ibel Langit, tapi dia belum pernah menggunakannya. Teknik pertarungan roh itu sangat kuat, jadi dia sangat menantikannya saat ini. Tidak apa-apa, di wilayah klan Ibel, di depan klan Ibel Langit, menggunakan teknik pertarungan roh yang diciptakan oleh Raja Ibel Langit saat itu, dan menggunakan benda mereka sendiri untuk mengalahkan mereka, ini pasti sangat menarik. Suara seperti itu terdengar di hati Yi Chen, dan kemudian pikirannya bergerak, dan kekuatan jiwanya mulai bergerak di bawah kendalinya. Basmi, melihat semangat juang Yi Chen, ekspresi Tianlin menjadi lebih ganas. Di saat yang sama, kekuatan jiwa yang dilepaskan dari tubuhnya menjadi lebih kuat, dan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Keterampilan jiwa inferior kelas 8 bayangan marah setan langit. Dia meraih palu raksasa itu dengan kedua tangannya, dan kemudian dengan cepat memutar tubuhnya. Badai itu mengaduk-aduk tubuhnya, meniup gaun panjangnya. Basmi, raungan itu terdengar lagi, dan kemudian palu raksasa di tangannya melepaskan cahaya keemasan, dan kekuatan jiwanya bergabung ke dalam badai, membentuk bayangan hitam jahat.
Suara melolong itu seperti binatang buas kuno yang mengaum dengan momentum yang besar itu menakutkan, ruangan itu bergetar hebat, dan kemudian badai dan bayangan hitam di langit menyerbu menuju Yi Chen dengan nafas kematian. 810.